Allah wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan sholat isya berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pun demikian bagi saudara-saudariku yang akan memasuki wilayah masing-masing dalam penunaian sholat, baik itu sholat isya ataupun di belahan lain di dunia ini yang terhubung dengan saluran kita di Ahdiat Official. Kami tadi mendapatkan informasi ada yang tersambung dari Hong Kong, dari Kanada, dari Arab Saudi, Abu Dhabi, dari Taiwan, dan dari beberapa belahan negara lain. Bila telah masuk waktu sholat, ada baiknya simpan sebentar tayangan kita, kemudian tunaikan sholat terlebih dahulu, memohon keberkahan kepada Allah. Bila belum masuk waktu salat, maka semoga tayangan ini menjadi berkah untuk semua, untuk melahirkan manfaat dan setidaknya bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita insya Allah. Mohon izin berkenan melanjutkan kembali masih dalam pembahasan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution di pembahasan surah Al-Baqarah, surah yang kedua, di ayat ke-8 dan ayat yang ke-9 membahas tentang golongan ketiga dari manusia sebagai tipe lain dari dua yang telah kita bahas, golongan terbaik, kemudian golongan yang menutup diri, golongan ketiga, golongan yang disebut, diisyaratkan dengan istilah munafik. Kita telah masuki ayat yang ke-8 menjelang isya tadi dan telah kita uraikan sebagiannya dengan pendekatan gramatikal bahasa Arabnya, dengan membahas diksi-diksi Al-Quran yang telah Allah firmankan. Kita telah masuk kepada fase i'rab, ya. I'rab, perubahan baik harakat ataupun susunan kata dalam kalimat bahasa Arab, dalam konteks ini ayat Al-Quran, yang dengan itu melahirkan pemaknaan-pemaknaan dan kedalaman-kedalaman tertentu. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi. Wawunya tadi telah kita uraikan adalah wawu istinaf, wawu yang menunjukkan ada informasi baru yang akan disampaikan, wawu yang mendampingi, ya, kalimat pembuka dari satu informasi yang akan diutarakan. Wa minan nasi, dan kami buka informasi baru yang berbeda dengan yang sebelumnya, tidak sama karakternya, tidak sama perilakunya, ya, ada perbedaan-perbedaan tertentu sehingga harus diklasifikasikan tersendiri. Min, ya, harfu jar min, ya, mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab, huruf jar, ya, kemudian dia tidak menempati posisi tertentu dalam i'rab, dalam perubahan kata, tapi di sini mendapatkan harakat fathah untuk penyesuaian dengan kalimat setelahnya karena ini menggunakan alif lam. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, min ini selain hurufnya jar, ya, termasuk nanti ada ila, min ila an ala, ya, fi rubba ba kaf lam, min ila an ala fi rubba ba kaf lam, itu di masuk huruf jar. Biasanya setelah huruf min ini harakat kalimat setelahnya akhirnya itu kemungkinan besar kasrah. Saya sebut kemungkinan besar karena nanti ada beberapa kalimat yang harakatnya menggunakan fathah tertentu saja, ya, nanti pembahasan khusus ini di ilmu nahwu. Sedangkan umumnya kalau ada min, harakat setelahnya, ya, pada kalimat setelahnya harokat di ujung hurufnya itu umumnya pasti kasrah. Wa minan nasi, setelah min i, ya, minal jinnati wan nas, ya. Kemudian selain huruf jar juga bermakna di sini dalam konteks ini tab'id, ba'adha yub'idu tab'id, ya, terambil dari infinitif kata ba'dun yang berarti sebagian, yang menunjuk pada sebagian, tidak keseluruhan. Ya, an-nas, ya, menunjuk pada pemaknaan manusia. Tapi ingat, seperti pernah saya sampaikan, bahkan dalam edisi Sitama serupa tapi tak sama. Diksi manusia dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah dengan beragam. Ingat betul yang pernah kita bahas, ada bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kalau kita mengaji Al-Kahf mulai malam ini atau besok nanti, di hari Jumat spesial kita bacakan. Selain Al-Kahf ada Yasin, ada surah lainnya. Untuk bacaan Al-Kahf di ayat yang terakhirnya ketika Allah berfirman ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum, kan? Qul innama ana basyarum mithlukum. Bashar,
ya, nama yang menunjuk pada makna manusia, tapi penekanannya lebih kepada tampilan fisik dengan kulit halusnya yang tapi punya kecenderungan nafsu di dalamnya. Jadi ada kontrol-kontrol yang harus dilakukan bagaimana nafsu itu bisa dikendalikan. Karena itu kalau baca ayat-ayat tentang bashar, kita akan temukan tentang tipikal manusia ya, yang secara naluriah, tampilan fisiknya halus, beda dengan binatang, tapi juga punya dorongan-dorongan nafsu, butuh makan, butuh hubungan seksual, butuh macam-macam. Lalu turunlah kemudian bimbingan Allah untuk mengatur itu semua. Bagaimana cara cari makan yang benar, bagaimana cara menyalurkan hasrat seksual, dan seterusnya. Sehingga nafsu tidak memerintahkan pada nilai-nilai keburukan. Nah, begitu cara bacanya. Nanti ada ins, ya, disandingkan dengan jin 18 kali setidaknya pasangan ini disebutkan menurut Bintu Syati, ya. Allah berfirman misalnya, ya ma'syaral jin wal ins, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins, ya. Ada jin, ada ins, ada jin, ada ins, untuk menunjukkan makna yang berlawanan di antara keduanya. Jika ins itu tampak, jin itu tersembunyi. Karena itu jin disebut jin karena sifatnya tersembunyi. Manusia tampak. Jin ya memiliki perangai yang kasar, manusia cenderung halus, lembut. Jadi ins menunjuk karakteristik manusia dengan kelembutannya, kebaikannya, penampakannya, kan? Jadi kalau ada manusia yang senang bersembunyi, cenderung tidak berlaku lembut, tidak halus, ini menunjukkan ada persoalan dalam hidupnya. Seakan-akan dia sedang keluar dari fitrah hidupnya, pasti sedang punya masalah. Singkat kan? Ya, indah tuh Al-Quran tuh begitu. Ya, manusia itu umumnya nampak, tapi kalau nggak nampak, suka sembunyi, suka menghindar, pasti sedang ada masalah. Tuh. Jadi kalau kita paham satu ayat saja, ya kita gali kemudian kita akan menemukan dan mudah mengenali karakteristik manusia. Dan ini bisa dipraktekkan kepada anak-anak kita atau keluarga di rumah. Ya, bisa kelihatan. Jadi ketika melihat anak cenderung begini, ya ini ada masalah. Masalahnya apa? Kita bisa identifikasi. Kemudian ada insan. Al-Insan yang disebutkan sebanyak 65 kali dalam Al-Quran. Ada surahnya, surah ke-76 Al-Insan, umumnya menunjuk pada totalitas aktivitas manusia. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, yang dibimbing oleh Al-Quran bagaimana menjalaninya, dan harus punya nilai di hadapan Allah sebagai amal yang soleh, amal yang baik. Ya, karena itu Allah bahkan menetapkan surah ke-76 Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri, dan seterusnya. Dan nanti bimbingan aktivitasnya ada di surah ke-103 Al-Asr. Ya, wal asr, demi waktu, kesempatan yang kami berikan pada manusia untuk beraktivitas sehari 24 jam, sepekan ada 7 hari, diberikan kesempatannya. Ya, lalu di situ dia bisa beraktivitas. Nama manusia terkait aktivitasnya disebut dengan insan. Teruskan ayatnya, innal insana. Ya, sungguh ya setiap manusia yang beraktivitas itu lafi khusr, berpeluang merugi dengan aktivitasnya kalau tidak ikuti pedomannya. Ya, kalau tidak ingin rugi, ikuti. Bagaimana caranya? Illal ladzina amanu, kecuali dia mengisi aktivitas itu dengan imannya. Ya, sehingga tidak rugi. Oh, saya untung kok. Anda melihat dunia, nanti setelah Anda tinggalkan dunia, ada kehidupan abadi. Anda lihat di situ. Ya, tidak ada bekal terbaik kecuali seperti apa yang telah Allah gariskan. Apa itu? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Anda yakin dengan Allah, kerjakan amal soleh. Kalau yakin Anda akan pulang, akan wafat, kerjakan amal soleh. Maka setiap kita bangun dari tidur sampai tidur lagi, dibimbinglah kita oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah untuk menjadikan semua aktivitas kita menjadi amal soleh. Ya, diantaranya apa? Dibuka dengan doa. Doa itu, sekali lagi, bukan sekedar kalimat-kalimat formalitas yang diucapkan oleh lisan, tetapi mengandung pedoman kehidupan yang bisa ditampilkan dalam perilaku harian. Ya, nah, bangun dari tidur, ada doanya kan? Baiknya, lihat, bangun dari tidur. Duduk saja selepas tidur, ada doanya, ada ayatnya. Kemudian mau ke toilet, kakinya diatur, ada doanya. Keluar, doanya berbeda dengan saat masuk. Ya, saat akan berpakaian, ada doanya. Saat akan makan, ada doanya. Saat berangkat kerja, ada doanya. Urusan naik kendaraan pun ada doanya. Dari pekerjaan yang sepele sampai yang paling kompleks, ada doanya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Antara bangun dengan akan tidur, doanya berbeda. Dan di situ ada petunjuknya. Saking sayangnya Allah kepada kita, sampai setiap detik itu mesti menjadi amal soleh. Jika ada yang berkata, saya nggak hafal doanya Ustaz, kata Nabi, singkat kalimatnya, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, niatkan karena Allah, dengan itu Allah berikan bimbingan kepada kita. Tidak diniatkan, tidak diucapkan oleh kita, maka abtar, terputus nilai amal solehnya, hanya jadi amal saja. Betul, bekerja sampai puluhan tahun, ya kan? Anda kerja aja, nggak diniatkan karena Allah, sudah jadi pekerjaan dunia.
dapat dunianya, tapi terputus nilai akhiratnya. Begitu selesai kehidupan dunia, masuk alam kubur, tidak punya bekal untuk pulang akhiratnya. Karena dunia, bekalnya untuk dunia saja. Dunia yang diproyeksikan untuk akhirat, maka value-nya, nilainya masuk amal soleh. Dicatat kemudian menjadi hisab yang memberatkan timbangan kanan kita. Jelas ya? Nah, kemudian selain itu ada Bani Adam, Bashar, Al-Ins, Insan, Bani Adam. Disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran untuk menunjuk genetik ya setiap anak cucu manusia ya kembali kepada Nabi Adam alaihissalam, anak cucunya Adam. Saya anak cucunya Adam, Anda, kita semua sepanjang bernama manusia. Maka kalau digali keturunannya, kita semua bersumber dari siapa? Satu moyang yang sama, Nabi Adam alaihissalam. Nah, jika disebutkan An-Nas ini dalam bahasan kita, maka ini konteks yang menunjuk lebih umum, lebih luas, ya, manusia dengan segala sisi sosialnya, yang punya aktivitas cenderung berserikat, berkumpul, ya kan? Membentuk satu komunal, ya, ada berserikat, ada berkumpul, ada apalagi, ya, membentuk satu komunitas, ya, bergaul antar tetangga dengan keluarga. Ini semua pergaulan manusia dengan aspek yang lebih luas lagi, ya, dari keluarga di rumah membentuk nanti rukun tetangga dengan tetangga, nanti lebih luas lagi desa, luas lagi di kecamatan, luas lagi kabupaten, provinsi, bernegara, ya, setelah itu apa, benua dan sebagainya. Itu kehidupan manusia yang kompleks dengan segala interaksi, ya, lebih luas sifatnya. Itu secara sosial disebut dengan apa? An-Nas. Inilah dahsyatnya Al-Quran. Ya, seakan Allah ingin mengatakan begini. Dan saya buka informasi dalam kehidupan manusia yang bersosial itu, bergaul. Baik Anda konteksnya mencari teman, baik menemukan kawan di pekerjaan, ya, baik menemukan nanti pendamping dalam kehidupan atau kehidupan bertetangga dan sebagainya. Anda akan temukan di antara mereka itu satu karakter yang masuk golongan yang ketiga. Ini. Ya. Begitu cara mengartikannya. Jadi kalau kita pahami kedalaman bahasanya, saya mencintai Al-Quran. Ya, mencintai Al-Quran ya, lebih dari kecintaan saya pada diri sendiri, cinta kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, karena cintanya itu kita dalami bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu bukan bisa bicara. Kalau bicara, ya barangkali semua orang terbuka untuk bisa bicara. Tapi mendalami turunan maknanya, mendalami turunan kaidahnya, gramatikalnya, itu menghadirkan kenikmatan tersendiri ketika mengajinya. Ya, dan kita rasakan itu semua. Ya, kalau kita baca terjemahan saja di awal tadi beda kan ya? Wa minan nasi, dan dari sekian manusia. Tapi kalau kita dalami, wa minan nas, dan saya buka kata Allah satu informasi baru. Dari sekian banyak manusia yang beraktivitas secara sosial itu, baik engkau saat akan mencari teman, mencari pekerjaan, menemukan pasangan hidup, dalam kehidupan bertetangga dan sebagainya, hati-hati, di antara itu semua kamu akan temukan tipikal golongan ketiga. Yang ini pun diperdaya oleh keadaan lingkungan dan setan yang terus kemudian memonitor aktivitasnya. Ya, siapa golongan ketiga ini? Yuk kita teruskan. Nah, sebelum kita teruskan ke sini, saya ingin i'rab dulu ke sini ya. Ya, wa minan nas, ini huruf istinaf ya. Harful istinafi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian min dengan nas, ini isim majrur. An-nas tadi ini sudah harakat yang kasrah, isim majrur karena ada min. Ya. An-nas ismun majrurun bimin, ya, wa alamatu jarrihi kasratun zahiratan fi akhirih wa tanwinuhu mahdhufun lidukhulil alif wal lam alaih. Jadi ini harakatnya kasrah, kemudian tanwinnya hilang kalau ada alif lam. Jadi kalau ada alif lam, kita nggak baca an in un, ya, hilang. Kalau nggak ada alif lam, nasin, ya, masjidin, ya, misalnya baitin. Tapi kalau ada alif lam, an in unnya hilang. Al bait, misalnya minal baiti, ya, minan nasi, minal jinnati, ya. Jadi alif lam masuk, tanwin hilang. Itu rumus cepatnya, ya. Nah, kalau ini disatukan jar dan majrur, maka kita turunkan ke bawah, ya, wa syibhul jumlati, ya, minal jarri wal majruri fi mahalli raf'in khabar muqaddam lil mubtada muakhar. Kalau kita gabungkan ini, nggak apa-apa kalau nggak paham sedikit ya, nanti saya jelaskan. Ini istilah saja, tidak harus hafal istilahnya, yang penting paham maknanya. Kalau kita gabungkan min dengan nas di gramatikal bahasa Arab, apalagi di diksi Al-Quran, kita akan temukan penggabungan ini namanya syibhul jumlah. Jika digabungkan seperti jumlah, mirip-mirip jumlah, ya, tapi syibh seperti ini akan muncul pemaknaan. Apa pemaknaannya? Ini khabar muqaddam, ya, khabar muqaddam, informasi yang diawalkan. Ya. Di bahasa Arab itu begini, ada susunan setiap awal kalimat apapun, ya, yang dibuka menjadi awal kalimat,
Nah, itu umumnya di mubtada, pembuka. Mubtada rafa, alamatnya dhammah. Informasi yang akan diterangkan dari pembuka ini disebut khabar namanya. Ya, sebagai contoh begini. Agak mirip dengan ini. Al-masjidu ya, fis suq. Ya. Saya ingin katakan masjid itu fis suq, ada di pasar. Ya, di Arab-Arab banyak masjid di pasar itu. Di kita juga desainnya ada. Ya, biasanya ada perkantoran, alun-alun, ya, kemudian masjid, pasar. Itu desain umum dulu begitu. Kita masih temukan di Jogja kan seperti itu dulu ya. Di tempat kelahiran saya di Pandeglang juga begitu. Ya, ada pendopo, bupati, depannya alun-alun. Ya, jadi kalau kita datang dari Jakarta, dari Serang, lurus pasar dulu tuh. Pasar naik sebelah kiri pendopo, depannya alun-alun. Ya, geser sedikit ke sini nanti, ya dulunya ada rumah sakit, ya sekarang berubah fungsi, ujungnya masjid. Ya, kiri belok kanan arah Labuan. Nah, itu lurusnya Rangkas, Lebak. Nah, ini selalu desainnya begitu. Di Jogja juga begitu, kan? Alun-alun, kemudian ada pusatnya dulu, keraton, kan? Kemudian ditemukan masjid gede, ya. Nah, itu diantaranya. Jadi, ini cukup menarik. Al-masjidu fis suq. Masjid itu letaknya ada di pasar. Nah, ini disebut dengan mubtada. Kalimat yang diawalkan. Beritanya, di mana masjid itu? Informasinya di mana masjid itu? Nah, kita terangkan fis suq. Nah, ini disebut khabar. Sibul jumlahnya khabar. Ya. Mawjudun fis suq. Jadi muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Khabar mubtada. Nah, kalau kita ini di rumus balaghah ya, ingin menekankan kalimat pembukanya, ya, yang ingin dijelaskan ya, maka kita jadikan kalimat itu di depan. Takdim. Tapi kalau kita ingin menekankan, misal, yang khabarnya, yang beritanya, yang harusnya di belakang, kita ingin tekankan ininya loh, pasarnya. Ya, bukan masjidnya, masjid sudah umum. Saya ingin tekankan di pasar itu ada masjid. Ininya yang ingin kita tekankan. Karena orang tanya, ainal masjid? Ya, di mana masjidnya? Kita ingin tekankan ininya. Ya, maka ini dalam rumusnya bisa kita kedepankan. Ya, at-taqdim wa ta'khir, kedepankan khabarnya untuk menekankan bahwa ini yang ingin disampaikan. Yang penting itu ini. Ya. Jadi kita katakan dalam bahasa Arab, fis suq al-masjid. Di pasar itu tuh masjid itu. Ya, dia ingin menekankan kalimat pasarnya. Nah, kita boleh dahulukan ini. Ini disebut dengan khabar muqaddam. Ini mubtada, ini khabar. Kalau kita ingin tekankan ininya, akhirnya, maka ini dahulukan. Persis sama. Saya ingin katakan ini, sibul jumlahnya, ini khabar, bukan mubtada. Mubtadanya diakhirkan, nanti kita lihat, ya. Mubtadanya diakhirkan, khabarnya didahulukan. Ketika khabar didahulukan, ini Allah ingin menekankan betul, ini loh ada yang penting di sini. Seakan Allah ingin katakan begini, hey, dalam kehidupan kamu secara sosial itu, ya, secara sosial, secara komunal, ketika kamu kumpul dengan siapapun, ada sesuatu yang sangat penting. Diseakan Allah ingin menekankan kepada kita dalam kehidupan kita berinteraksi, hati-hati, ada sesuatu yang penting yang butuh kewaspadaan. Ada sesuatu yang penting yang harus kita teliti. Jelas ya? Nah, ini poinnya. Jadi, ini didahulukan, ingin memberikan gambaran kepada kita, jangan hukumi sama semua manusia. Ya, jangan lihat semua sama. Betul. Atas dasar-dasar kemuliaan, semua punya hak yang sama. Ya, semua punya kesamaan di hadapan undang-undang. Semua punya persamaan di hadapan kemanusiaan. Tapi menilai perilaku manusia itu nggak bisa sama. Karena setiap orang pun secara personalnya punya karakteristik, punya perilaku. Ya, paling gampang begini, bersikap kepada istri dengan kepada anak, beda kan? Sama-sama manusia. Bersikap kepada ayah, dengan kepada misalnya pasangan hidup kita, beda kan? Lain kan? Ya, walaupun semuanya punya nilai kemanusiaan, punya persepsi dan peluang yang sama untuk mendapatkan nilai kebaikan, tapi cara merespon kebaikan itu punya sisi yang lain. Pun demikian indahnya Al-Quran. Ini ada orang baik, cara kita berinteraksi seperti ini. Kalau kamu jadi pengen baik begini. Ini ada orang yang menutup diri, coba kamu arahkan supaya dia berubah. Ya, terus Allah beri petunjuk caranya begini. Kalau kamu termasuk begitu, ini cara berubahnya. Jadi selalu melahirkan solusi. Allah tuh saking baiknya masih ngasih kesempatan pada setiap hamba sampai nyawanya di kerongkongan supaya dia berubah. Saya sering sampaikan kepada Anda, itu Firaun, ya, kurang salah apa sih? Bukan kurang soleh, kurang salah apa? Kurang zalim apa? Ya, makhluk di muka bumi satu-satunya yang aku Tuhan. Ya. Nanti ada Namrud saingannya, tapi ini yang paling dahsyat. Karena dia declare sendiri, ana rabbukumul a'la. Di surat An-Nazi'at itu, saya Tuhan kalian yang paling gede, yang paling agung. Ya, satu-satunya makhluk yang gemar nyembelih orang, ya, Firaun.
Yang pernah saya jelaskan di Al-Baqarah 49 itu. Dia utus algojonya untuk nyembelih siapapun yang bisa menghalangi kekuasaannya. Itu Firaun. Tapi masih dengan sayangnya Allah dikasih kesempatan supaya taubat. Dikirimkan 2 nabi sekaligus. Ya, Musa dengan Harun. Ya, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalian berdua Musa dan Harun pergilah kepada Firaun. Nampaknya dia sudah mulai menyimpang dari kekuasaannya. Itu pun dengan kalimat yang lembut, faqula lahu qawlan layyina. Ya, sampaikan kepadanya dengan penuh kelembutan, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mungkin dengan kelembutan itu dia mulai ingat ada kekhawatiran, ketakutan kepada Allah, lantas dia mulai berubah. Ya, diarahkan pada nilai-nilai kebaikan. Jadi bayangkan, selevel Firaun pun masih dikasih kesempatan, cuman sayang Allah kasih, dia nggak ambil. Jadi selalu saya katakan, setiap manusia punya peluang dapat hidayah. Kalau dia nggak dapat, bukan salah Allah, Allah berikan, dia nggak ngambil, itu poinnya. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, kalau dia mau berjuang mengambil hidayah ini, kami berikan, kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, coba kok bisa Anda lewat? Anda pun sekarang nih, ya, kok bisa Anda nonton ceramah saya? Termasuk buzzer-buzzer misalnya kan? Ya nggak apa, ya, kok bisa Anda nonton ceramah saya bukan yang lain gitu? Ini kan menarik. Makanya nanti saya mau bikin spesial buzzer mengaji gitu ya, supaya ngaji. Kan menarik kan, kenapa Anda yang nonton ceramah saya bukan yang lain? Artinya kan hidayah juga. Cuma Anda mau ngambil atau tidak, itu kan terserah Anda. Dan indahnya Islam nggak ada paksaan. Tapi kita mendoakan gitu. Ya, bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Semua diberi kesempatan. Kok bisa ada orang lewat, kok bisa lewat masjid, kok bisa dengar azan, kok Anda yang dengar gitu. Padahal bisa, Anda bisa lihat channel lain. Padahal Anda bisa lewat tempat lain. Kok bisa Anda yang lihat orang ke masjid, bukan orang lain? Itu hidayah. Lewat pandangan, hidayah lewat pendengaran. Jadi kalau Allah sudah berikan begitu dalam, ya, sampai pantengin, diliatin, ngaji itu dicatat, sampai mau bikin komen apa, sampai awal sampai akhir, menarik tuh. Ya, jadi kalau sampai 1 jam, 2 jam belum mampu membenamkan ke dalam jiwa, dengan cara apa lagi Allah mesti berbuat baik kepada Anda supaya ingat kepada Allah. Karena suatu saat kita akan pulang, kita akan wafat, dan indah. Kata Allah, saling doakan pada kebaikan. Sepanjang ada kesempatan, nyawa di kerongkongan, belum sampai ke kerongkongan, ada peluang. Cuman sayang, Firaun memilih untuk bertahan sampai dia pulang, tapi diabadikan oleh Allah. Sampai sekarang jasadnya diawetkan, supaya kita sadar, supaya Anda nggak bertanya lagi. Kisahnya viral, sangat viral. Bahkan sebelum Al-Quran sudah viral. Ya, di masa Nabi Musa dikenal, Nabi Isa dikenal, sampai di masa Nabi Muhammad SAW, sampai kini. Udah berapa abad tuh? Zaman Nabi Musa saja kurang lebih 2000 tahun ke zaman Nabi Muhammad. Kita sudah 1500 tahun, berarti 3500 tahun. Kisahnya ada, dibenarkan oleh sejarah, ya, diabadikan di kitab suci. Yang paling menarik, jasadnya pun abadi sampai sekarang. Kalau dengan semua pembuktian itu masih ragu juga, dengan cara apa lagi Allah memberi hidayah? Apa harus tenggelamkan dengan cara yang sama? Ya, Rahman, ya Allah memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Dan saya sering katakan, menjadi orang soleh adalah hak setiap insan dimanapun berada. Hamba-hamba Allah punya kesempatan seluruhnya untuk menjadi hamba yang soleh. Itu pilihan, dan di situ kita akan menentukan masa depan kita di akhirat nanti. Ya, karena itu kembali ke sini Allah mengingatkan kepada kita bahwa di antara pergaulan kita dari sekian manusia, ada cara bagi kita untuk bersikap, berperilaku dengan cara yang sangat elok. Pun demikian, ketika menemukan golongan ketiga ini, kita harus kenal siapa dia, bagaimana beraktivitasnya, dan seperti apa kita meresponnya. Dan nanti contoh terbaiknya ada di era kepemimpinan Rasulullah SAW. Zaman Nabi ada kan orang beriman banyak. Zaman Nabi orang yang menutup diri, yang kufur, yang kafir juga banyak. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan mereka? Ada keindahan tertentu. Ya, bagaimana Umar bin Khattab mau bunuh, tiba-tiba berbalik menjadi seorang pembela, seorang yang sangat menyayangi Rasulullah, padahal kerasnya luar biasa, tapi doanya dengan segala kelembutannya melembutkan beliau. Toha, dengan toha bergetar jiwanya. Ya, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami enggak pernah turunkan Al-Qur'an untuk memberikan beban kepadamu. Ada getaran masuk Islam. Dengan toha, lembut, berislam, jadi baik Islamnya. Anda Yasin tiap Jumat, Al-Kahf tiap Jumatan nggak baik-baik juga. Ya butuh berapa surat lagi kan? Mungkin cara bacanya, cara mendengarnya belum seperti kita mendengar Umar bin Khattab, ya? Atau juga barangkali rahasianya kita memaksakan orang lain untuk jadi baik sementara kita lupa mendoakannya. Bukankah Nabi mengawalinya dengan doa? Ya kan? Ya Allah, berikan hidayah kepada satu di antara dua Umar, lembutkan hatinya, jadikan dia pembela agama, ya Allah, dan seterusnya. Ya, tidak ada salah kita doakan, ya Allah. Doakan orang-orang yang dianggap buruk di kalangan manusia menjadi baik. Berikan hidayah pada mereka, ya Allah. Ya Allah, jauhkan mereka dari perasaan untuk pesimis terhadap diri mereka sendiri. Jauhkan mereka dari vonis-vonis pada diri mereka sendiri, ya Allah. Berikan hidayah pada para pembegal, pemabuk, pezina, ya Allah. Mungkin dari setiap Jumat kita berdoa kepada Allah. Minta
dari sekian mungkin ada alhamdulillah 1, 2 orang, 3 orang bertobat, lalu share kepada yang lain. Tugas kita hanya berikhtiar. Allah yang memberikan jalan, ya, dan manusia di situ bisa mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Nah, ini min, ini man. May yaqulu. Nah, ini pentingnya harakatnya. Kalau dulu waktu diturunkan, belum ada harakatnya. Nah, belum ada harakat dalam arti yang dituliskan. Kalau bacaan, orang sudah menghafal. Karena hafalan itu dipelihara Al-Quran ya di dada-dada setiap orang beriman. Ya, di hafalan. Jadi Al-Quran itu sangat istimewa. Ya, dikuatkan. Saling menguatkan dua sisi, tulisan dan hafalan. Jadi apa yang dihafalkan dikuatkan oleh tulisan, apa yang dituliskan di mushaf dikuatkan oleh hafalan. Jadi kalau ini di mushaf ada kelihatan keliru, ya pasti salah itu. Ketahuan salahnya. Ya, di mushaf ada kelihatan keliru pasti salah karena keliru memang salah. Tapi kalau ada salah pasti ketahuan. Kenapa? Karena dibaca. Dan dari hafalan itu tahu ini keliru nih, ini salah nih. Sama bacaan pun ya, kalau kemudian ada orang menghafal, yang mendengar ini kurang hafal, dia lihat mushaf tapi dia bisa baca. Jadi kalau ada orang salah baca, tahu salah nih bacanya. Nah, itulah. Ya, dulu dari bacaan dituliskan. Nah, orang sudah mengerti karena biasa baca. Tapi ketika Islam mulai meluas, tidak semua setiap tempat tuh biasa baca, biasa mendengar Quran. Karena itu ada segelintir ketika baca dari mushaf-mushaf, karena belum mendapatkan qari yang membacakan, nah dia ada yang keliru baca. Karena itu kemudian muncul seorang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Urutan ilmunya, nanti nasabnya naik lagi ke atasnya, ya, nanti dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ke Abul Aswad Ad-Du'ali, ya. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian ada Abul Aswad Ad-Du'ali, naik lagi ke Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sanadnya ini tersambung langsung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sanad yang terkait dengan riwayat bahasa, ya, khususnya terkait dengan Al-Quran yang gramatikalnya langsung tersambung juga nanti ke atas. Ya, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, nanti inspirasinya dari Abul Aswad Ad-Du'ali, dikonsultasikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendapat ilmu, ya, selama beraktivitas, tumbuh dewasa dari Rasulullah SAW, dan beliau menjadi salah satu bagian dari yang sangat luar biasa dalam pengajaran. Ya, seorang jenius yang pernah hadir di zamannya. Nanti ada Ali bin Abi Thalib, Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab, ya, termasuk Ibnu Abbas dan lain sahabat lainnya. Nah, ini kalau kita nggak harokatin sekarang mushaf, sementara nggak biasa baca. Kalau orang biasa baca sudah tahu, ya, karena mushaf nggak ada harokat pun biasa. Tapi kalau nggak biasa, ya, bacanya ini susah. Antara min dengan man bedakannya bagaimana? Karena kan sama begini, ya. Maka mushaf yang kita dapati sekarang, alhamdulillah, ada kemudahan di situ, ada harakatnya, ya, diharakati di situ. Dan sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan, dibacakan, dirangkum oleh para sahabat, diteruskan sampai dengan kepada kita, ya, untuk kemudahan-kemudahan. Dan tidak ada yang berubah dari semua bacaan-bacaan sampai dengan sekarang, persis sama semuanya. Apa yang kita baca sekarang serupa dengan apa yang dibacakan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril alaihissalam. Yang ini bacanya man, ya. Penting sedikit saja. Ya, mohon izin ya kalau agak sedikit dalam. Mohon izin. Ini tolong bersabar dengan saya. Ya, bersabar untuk belajarnya supaya kita bisa memahami betul. Ya, mudah-mudahan dengan sabar dia lebih dekat dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ya. Lihat sini teman-teman sekalian. Jadi di beberapa mushaf penting kita lihat jenisnya dulu. Ya. Saya beri contoh begini misalnya. Ini ada mushaf, ya, ini yang kita cetak dan kita bagikan. Ya, ingat ya, kalau dari Quantum Akhir Institute kita tidak pernah menjual mushaf. Ya, kita bagikan gratis, ya, insyaallah. Nah, ini misalnya di mushaf ini riwayatnya Hafiz. Riwayat Hafiz dari Asim. Bentuk tulisannya, khatnya populer. Nanti ada lagi misalnya, saya beri contoh riwayat yang mushaf Warsh misalnya, Warsh. Nah, ini dulu saya dikirimi video oleh ibunda saya tercinta, ada beberapa video dilihatkan kepada saya. Jadi ada orang nyampaikan begini, ini Quran salah nih, Quran palsu menyebar di Indonesia, hati-hati Bapak Ibu sekalian nih. Begitu saya lihat lagi, ini bukan Quran palsu. Jadi rupanya mungkin pribadinya yang belum pernah lihat, ya, belum belajar. Nah, ini juga berbahaya nih, menyampaikan sesuatu yang tidak pada tempatnya bisa keliru. Ternyata yang dipegang oleh beliau itu mushafnya riwayatnya Warsh. Ya.
apa yang menarik di riwayat Warsh ini? Salah satunya begini, teman-teman sekalian. Karena saya punya dan saya pernah belajar. Ya, saya belajar riwayat Warsh, riwayat Qalun, ya, di antaranya. Jadi di riwayat Warsh ini salah satunya, kalau Anda tuliskan begini, nah ini mushaf yang standarnya ya, gini. Apa ini hurufnya? Belum ada titik ya? Bisa seperti waw, tapi kan begini, kemungkinan fa atau qaf. Nah, lihat baik-baik. Kalau kita tidak kasih titik, itu fa. Fa ini. Tapi kalau Anda kasih titik di bawah begini, itu qaf. Itu qaf. Ya, jadi persoalan titik dulu mah nggak ada titiknya sama sekali, ya tulisnya begini saja. Ya, gini saja. Wow misalnya, min atau man begini saja. Jadi kalau kita menghafal, memang belajar Quran itu nggak bisa sendiri kita. Harus ada yang bacakan. Ya, belajar sendiri nggak pernah dengar, bisa keliru. Alif lam mim dibaca alam, alam dibaca alif lam mim. Ya, kan repot. Ya, mesti ada guru, mesti ada yang bacakan. Minimal dengar, termasuk yang di STWH ya. Ya dengarkan dulu tartilnya, moratalnya, kan dibacakan, dicek lagi. Makanya kami dampingi dengan musyrif. 24 jam Anda setoran dicek. Bahkan saya tadi baru pastikan pagi. Ya, itu betul-betul ada nanti penunjuknya. Kalau warna kuning, ada warna hijau, kan? Kalau hijau berarti lulus, tahsinnya bagus. Kalau mendekati ini catatan. Kalau yang ini mesti diulang. Ya, kita mesti bikin yang ketat supaya benar-benar baik. Nah, ini dulu begini, mesti dibacakan. Jadi kalau kita sering dengar bisa baca. Tapi persoalannya kalau belum pernah dengar harus ada yang bacakan. Kalau tidak keliru baca. Ya. Nah, seperti kasusnya seperti itu. Ya, seperti di mushafnya Warsh misalnya. Jadi nanti ada yang tidak ada titik, ada titiknya, kan? Beberapa hal tertentu penting kita ketahui. Nah, ini yang mau saya tekankan, yang ini min, yang ini man. Ya. Wa minan nas may yaqulu. Ini man ismun mausulun mabniun 'ala sukuni fi mahalli rafa' mubtada. Ini isim mausul, ya, kata benda yang menyambungkan satu konteks kalimat tertentu. Nah, kemudian posisinya dalam kalimat ini, karena masing-masing kalimat diksinya punya posisi. Itu gramatikal bahasa Arab itu unik, sangat menarik, istimewa sekali. Di setiap kalimat punya posisinya. Di bahasa Indonesia juga kan ada ya, subjek, predikat, objek, keterangan misalnya. Nah, di bahasa Arab lebih kompleks lagi, lebih luas lagi, dan itu menentukan kepada makna dengan sangat dalam. Berubah harakat bisa berubah, apalagi posisi. Ya, di wa minan nasi man. Ya, man ini mubtadanya, isim mausul. Ya, kata benda yang menyambungkan sebuah makna dalam satu konteks kalimat. Ini fi mahalli rafa' mubtada. Ini mubtada muakhar namanya. Ya, ini yang diakhirkan tadi. Jadi ini yang ingin ditekankan oleh Al-Quran. Hati-hati ya, saat kamu beraktivitas secara sosial, berinteraksi dengan siapapun, di tempat kamu tinggal, di tempat kamu bekerja, dimanapun, hati-hati. Ini yang ingin ditekankannya. Ya, kenapa? Man. Ya, kamu akan temukan di antara karakteristik itu golongan ketiga. Siapa dia? Nah, ini dia. May yaqulu, ada orang yang berkata. Lihat sini. Man, saya kasih tik 2 begini ya untuk tanda ya, untuk tanda. Yaqulu, saya Arab dulu sebentar. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Perhatikan baik-baik, ini fi'il mudhari'. Fi'il itu kata kerja. Fi'il itu kata kerja, verb. Kata kerja. Setiap kata kerja pasti menunjuk pekerjaan, aktivitas. Ya. Jadi ini Al-Quran memberikan contoh. Jadi ada orang yang kalau kamu beraktivitas secara sosial dimanapun, kamu akan temukan orang yang perilakunya, pekerjaannya seperti ini. Ya, dari kata-katanya, dari aktivitasnya, nanti kita akan lihat. Nah, cuma menariknya kata kerja itu setidaknya dalam bahasa Arab yang paling pokok ada 3. Ya, kata kerja infinitif bentuknya past tense dikenal dengan fi'il madhi. Kata kerja progresif nanti bentuknya mudhari'. Ya, kalau di bahasa Inggris dia punya 3 makna, ya present, continuous, and future. Ya, sekarang terus berlanjut sampai kapanpun yang akan datang. Dan yang ketiga kata perintah. Ya, disebut dengan fi'il amr, kata kerja. Nah, cepat saja. Kalau sifatnya yang kedua, mudhari dia sifatnya, cirinya ada anita di depannya. Ya, anita, hamzah, nun, ya, ta. Maksudnya hamzah, nun, ya, ta, anita. Dan ada hamzah, aqulu. Ya, ada nun, naqulu, ada ya, yaqulu, ada ta, taqulu. Ya, kalau nggak pakai un di ujungnya, tunggal. Kalau pakai un, jama'. Baiknya, yaqulun, jama'. Taqulun jama'. Tapi kalau a dengan na pasti nggak pakai un di ujungnya. Nggak ada aqulun, nggak ada naqulun.
Aqulu, naqulu, yaqulun, taqulun. Itu jamak. Tapi sepanjang ada anita depannya, pasti bentuknya mudhari secara umum. Kalau disebutkan mudhari, berarti pekerjaan itu tidak berlangsung di masa lalu saja. Itu yang saya maksudkan. Akan terus berlangsung di setiap masa. Walaupun berbeda orangnya, berbeda dimensinya, berbeda tempatnya, berbeda waktunya. Tapi kelompok ini akan ditemukan. Seakan-akan Allah memberikan pesan kepada kita, hati-hati dimanapun kamu beraktivitas. Bukan saat di era Nabi Muhammad hidup saja sallallahu alaihi wasallam, tapi setelah beliau wafat pun, sampai kehidupan berlangsung pun, terus sampai kiamat terjadi, Anda akan temukan ketika Anda berinteraksi secara sosial, golongan ketiga di antara manusia. Kalau kita tarik ke atas dengan judulnya orang munafik, seakan-akan Allah memberikan pesan, orang munafik itu nggak didapatkan di zaman Nabi Muhammad saja. Ya, bahkan sekarang pun kita bahas saat ini, mungkin kita akan temukan. Tuh, saya katakan dari awal tadi, sejak kita membuka ba'da maghrib, kalau Allah memberikan pernyataan, pasti terjadi. Nggak percaya silakan. Di kehidupan kita pun ditemukan kan? Ya, golongan pertama ada, kedua ada, ketiga ada. Perhatikan, golongan pertama yu'minun, terus di-upgrade. Sampai sekarang alhamdulillah kita banyak temukan orang-orang saleh. Ya kan? Golongan yang kedua juga demikian, ditemukan malah pakai taukid. Ya, dan seterusnya. Bahkan dikuatkan. Jadi bentuknya madhi, tapi sifatnya taukid. Innalladzina kafaru sawa, itu telah menetapkan dirinya sendiri. Jadi bentuknya taukid. Ya, dipastikan, dikuatkan. Ada juga yang menutup diri. Ya, berat juga. Dan ini yang paling kompleks, karena itu sampai dari 8 sampai dengan ayat 20, hampir 12 ayat kurang lebih, atau 13 ayat ya, ada di sini menjelaskan tentang golongan yang ketiga. Nah, teman-teman sekalian, teruskan dulu sebentar. Jadi Allah seakan ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa sifat golongan ketiga ini tidak hanya ditemukan, tidak hanya didapati di era Nabi Muhammad SAW saja. Dalam setiap titian aktivitas kita akan berpeluang ditemukan yang seperti ini. Karena itu nanti Al-Quran mengajarkan kepada kita, ini cirinya loh, sifat-sifat ini. Jadi kalau menemukan yang begini, responnya seperti apa? Itu yang kita bahas. Ya. Wa minan nasi may yaqulu, dan di antara sekian manusia itu, ya, boleh jadi kamu akan dapati may yaqulu, ada orang yang berkata di lisannya, amanna, kami telah beriman. Ya. Ini fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya dhamirun mustatarun taqdiruhu huwa ya'udu ila man. Ya, dhamir mustatar, dhamir tersembunyi, kata ganti kembali kepada man. Ini ada orang yang berkata, dia amanna, kami telah beriman. Tuh, menarik ya? Coba lihat tuh. Kenapa dia tidak katakan misalnya amantu, tapi dia katakan amanna. Ya kan? Ya, ini kan asalnya begini. Ya kan? Amina, ya kan? Ya manu, kan ammana yu'minu ta'minan. Kemudian di sini ini amana yu'minu, maaf, amana yu'minu imanan. Di sini na. Ya. Jadi ada amina, amina ya'manu, amana yu'aminu, jadi yu'minu ya. Jadi ada proses tertentu di ilmu saraf, ada ammana yu'aminu ta'min. Ini amana ya, jamaknya amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian amananya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ini amanna asalnya begini, amana plus na, ini kan? Ya, amana beriman, kami beriman. Ya, kami beriman pakai na dari kata nahnu. Jadi amanna begini. Kalau saya pakai ta, amantu. Ya. Kalau engkau amanta, kan? Kalau kami aman, ya, karena ininya harus mati, sukun bersambung dengan dhamir, maka ini disatukan, diidghamkan, ya, nun ketemu mati ketemu yang hidup, maka tandanya dengan tasydid. Jadi begini, amanna. Nah, yang mau saya katakan begini, kenapa di sini bentuknya tunggal, tapi sini jadi jamak? Ya, kalau Allah katakan di antara manusia itu ada yang kamu temukan, dia akan berkata, terus apa yang dia katakan? Kami telah beriman, kami beriman kok. Nah, ini ingin menunjukkan bahwa gejala sifat-sifat nifak, ya, hipokrit, sifat munafik itu penyakit menular. Bahkan bisa saling mewakili satu dengan yang lainnya. Bisa saling berkelompok. Jadi ini penyakit ini bisa menular kepada yang lain dan jadi kelompok. Itu yang paling bahaya. Ini sistemik jadi ya. Ini kalau kita nggak ngaji, nggak sampai sini, kita hanya akan temukan satu sifat. Tapi perhatikanlah baik-baik, seakan Allah memberi isyarat begini. Satu orang kalau sudah terkena penyakit munafik, itu bisa menularkan kepada yang lain. Bahkan lebih dahsyat daripada COVID.
Satu ketemu, satu nular, nular dua, nular tiga, nular empat. Ini bisa luar biasa bicara di kerumunan orang, semua bisa kena. Ya, Anda ketemu satu orang, baik ya, ya kena COVID misalnya, kadar Allah kena. Nular mungkin satu orang, dua orang di swab dulu. Kumpul 10 orang kena swab, yang kena mungkin satu, yang lain negatif, atau 2, atau 7, 3 negatif. Tapi yang ini bisa bahaya. Ketemu, datang, ya, nyampaikan kalimat-kalimat tertentu, hal-hal tertentu, seperti memesona keadaannya. Bahkan nanti di Al-Baqarah di ayat 204 itu disebutkan, kadang-kadang kata-kata yang menarik, retorikanya begitu cantik. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sekian manusia ada yang kau temukan kalau berkata, beretorika, cantik, menarik, kata-katanya bagus. Kadang-kadang membawa ayat-ayat Allah. Kadang-kadang bersumpah dengan nama Allah. Padahal bertolak belakang sesungguhnya dengan perilakunya, dengan tujuannya. Wa huwa aladul khisam. Sedangkan dia musuh yang paling nyata, paling berbahaya. Nah ini bahaya nih. Ya, apalagi momentumnya seperti sekarang. Banyak media sosial dan sebagainya. Apa yang diucapkan dengan yang dijalani tidak sama. Ini kan? Ya bisa bikin hoax, bisa bikin macam-macam bahaya. Ini yang luar biasa. Karena itu Allah isyaratkan dari sejak awal. Kenapa ditekankan ini informasinya dari awal? Diberikan perhatian kepada kita. Karena bahayanya luar biasa. Satu terkena dengan penyakit ini bisa menyebar cepat kepada yang lain. Bahkan menjadikan kejahatan sistemik yang tersistem dengan nyata. Nanti kita akan lihat pemaparan diantaranya Ibnu Katsir rahimahullah bagaimana menjelaskan kepada kita asal muasal sifat munafik, sifat nifak berkembang di Al-Madinah Al-Munawwarah yang pada awalnya nyaris tidak ditemukan, tapi kemudian muncul dari satu orang aja nyebar jadi kelompok. Itu yang berbahaya. Ya. Baik. Amanna billahi, kami benar-benar telah beriman kepada Allah, ya kan? Wabil yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Ini cukup menarik di Al-Quran. Sering kita temukan paparan iman kepada Allah sering disandingkan dengan hari akhir. Ya, kalau iman kepada Allah, iman kepada Rasul sudah biasa kan kita dengar ya, sebagai bagian dari satu paket iman, paket syahadat. Karena itu syahadat kita disebut syahadatain, dua yang mengikat, terkait berkelindan, gak bisa dipisahkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Tuhannya Allah, kemudian Rasulnya, ya pembimbingnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gak bisa dipisahkan. Karena ini pun terkait dengan paket ya. Ketika kita meyakini Allah Tuhan kita, lalu kita bertanya bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Kata Allah, Muhammad Rasulullah. Ya, sembah saya kata Allah melalui petunjuk yang saya berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau cara menyembah kita tidak seperti yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita, maka salah caranya. Tuhannya Allah, tapi sholatnya nggak menghadap Allah, nggak seperti yang Allah perintahkan, maka batal keislamannya. Ya, yang dimaksudkan di sini tidak sempurna dia. Ya, apalagi tidak meyakini Nabi Muhammad SAW, tidak meyakini Nabi Muhammad, batal keislamannya. Tegas. Tadi statement saya di awal ingin menetapkan bahwa orang-orang yang tidak meyakini Rasulullah, kan ada dulu aliran ingkarus sunnah. Nah, ini berbahaya. Ya. Atau yakin dengan Allah, ya saya beriman, yakin dengan Allah, tapi apa yang dia kerjakan menyalahi ketentuan Rasulullah, bermaksiat dia kepada Allah. Katanya Tuhannya Allah, ya tapi dia melakukan pekerjaan yang Nabi tidak pernah contohkan, dalam arti nggak ada dalil, nggak ada keterangan. Karena nanti ada dalil, ada contoh dengan jelas, seperti sholat, ya kan? Nah, Anda dicontohkan misalnya, dalilnya ada kan, sholat lengkap, termasuk dari awal sampai akhir. Karena itu Nabi katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Karena jelas dari awal sampai akhir. Nabi ngajarin salatnya dengan gerakan yang benar, ngadap ke kiblat. Anda gerakan benar cuman ngadapnya ke MU misalnya, atau ngadap ke Liverpool, ya salah. Gitu kan? Ngadap ke kiblat. Di mana letaknya? Masjidil Haram. Ya kan? Baik, atau Nabi ajarkan tauhid begini, terus Anda kemudian tiba-tiba simpangkan. Ya Anda bilang semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Nabi nggak pernah ajarkan seperti itu. Berarti ada yang konslet di dalamnya, ya. Baik, simak lagi baik-baik. Jadi teman-teman sekalian, kita ingin kembali mengatakan satu paket tadi ya, syahadu alla ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi di sini menariknya, billahi wa bil yaumil akhir. Seringkali ditemukan di dalam Al-Qur'an, ya, itu iman kepada Allah dikaitkan pula dengan iman kepada hari akhir, hari kiamat. Termasuk di Al-Baqarah ayat keempat sebagai ciri penguat orang takwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap urusan akhirat mereka begitu yakin. Ini sangat menarik. Iman kepada Allah, pembuktiannya itu ibadah. Itu pembuktiannya. Karena itu ada iman dan amal, ya. Iman dan amal.
Al-imanu ya qaulun wa amalun. Demikian bahkan para ulama membuka kitab-kitabnya menerangkan tentang bab iman, termasuk di Al-Bukhari. Kitab kedua di Sahih Al-Bukhari setelah kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman. Dibuka dengan kalimat al-imanu qaulun wa amalun atau qaulun wa fi'lun. Adalah apa yang telah diikrarkan dengan lisan dibuktikan lewat perbuatan, ya. Karena itu ketika Allah memberikan keterangan misalnya di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14 ketika menegaskan saya Tuhan, saya Allah, innani anallahu la ilaha illa ana. Yang saya Allah, satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, yang harus disembah. Ya, jadi coba teman-teman bandingkan ya. Saya berikan statement ini berkali-kali. Anda hanya akan temukan dengan tegas keterangan ini di Al-Quran. Karena fitrah ketuhanan akan mengatakan dengan sangat lugas dan tegas, saya Tuhan. Tapi fitrah kemanusiaan tidak akan mungkin mengatakan Tuhan. Karena jiwa kemanusiaannya pasti akan menghalangi itu. Karena itu, hanya di Al-Quran Anda akan temukan kalimat yang tegas. Ya, tanpa makna yang ambigu, nggak kemana-mana. Langsung ke tujuan, mengatakan saya Allah, saya Tuhan. Yang sesungguhnya, yang harus disembah. Fa'budni, sembah saya. Silahkan cek di kitab manapun, ya. Yang Anda bisa temukan hanya di Al-Quran dengan kalimat itu muncul. Saya Allah, innani anallah, sungguh saya adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah selain saya. Nah, ketika sudah ada iman kepada Allah, yakin dengan Allah, apa pembuktiannya? Fa'budni, sembah saya. Jadi iman kepada Allah akan selalu diikat dengan pembuktian. Pembuktiannya penyembahan. Karena itu kita diminta sholat. Ya, wa aqimis sholata li dzikri. Jadi antara perintah pertama yang diberikan, hampir ya harus kita benar-benar yakini, kita telusuri silahkan, seluruh para nabi dan rasul yang pernah diutus dan berdinas, beraktivitas di muka bumi ini, seluruhnya diperintahkan untuk sholat. Di sholat itu bukan spesifik diperintahkan pada Rasulullah SAW saja, tapi umat sebelumnya pun para nabi diminta untuk mengajarkan sholat, minta keluarganya sholat. Cuma kita sekarang alhamdulillah diajarkan lewat Nabi Muhammad SAW lebih sempurna, lebih istimewa. Bahkan perintahnya langsung diberikan saat Isra dan Mi'raj. Baik, yang paling menarik teman-teman sekalian, silakan cek. Ya, Nabi Musa diperintahkan sholat. Tadi Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Nabi Isa alaihissalam sholat juga. Buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai dengan 33-nya. Dia diminta sholat. Ya, kemudian siapa lagi misalnya? Nabi Zakaria sholat. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39-nya. Siapa lagi? Nabi Ismail alaihissalam sholat. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Buka Quran surah ke-19 misalnya. Maryam ayat 55. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Jadi semua sholat. Karena sholat itu pembuktian keimanan. Yakin dengan Allah sholat. Karena itu setelah beriman, kalimat pertamanya, apa pembuktiannya? Sholat. Ya, silakan cek kalimat iman pertama di Al-Quran. Itu Al-Baqarah ayat 3. Itu kalimat iman pertama. Bentuknya progresif, mudhari. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, yaitu orang-orang yang meningkatkan imannya, yakin kepada Allah walaupun belum tampak dalam pandangannya, gaib. Ya, lalu dia buktikan keimanannya dengan apa? Wa yuqimunas shalah. Jadi salat itu pembuktian amalan, ya, yang membuktikan keimanan kita, keyakinan kita tanpa ragu terhadap Allah. Nah, hanya kan sekarang persoalannya orang akan bertanya, terus apa yang dapat saya manfaatnya? Manfaatnya apa? Apa yang bisa saya dapatkan dari salat ini? Ya, feedbacknya apa? Yang bisa saya raih apa? Ya, kalau Anda hanya ukur dengan urusan dunia saja, Anda akan berkata, toh dia pun kerja nggak sholat, kaya juga, sukses juga. Dia nggak sholat, pintar juga. Pernah nggak dapat pertanyaan ini? Ya, ada anak bertanya, Mama kenapa mesti sholat? Itu, lihat tuh, teman saya nggak sholat, pintar. Ya kan? Kenapa Pak mesti sholat Pak Ustadz? Dia nggak sholat kok kaya. Di mana adilnya Allah? Begini cara memahaminya, Joni. Ya, baik-baik. Lihat sini. Jadi, syarat kaya itu bukan sholat. Syarat kaya itu Anda kerja. Syarat pintar bukan sholat. Syarat pintar itu Anda belajar. Ya, karena sholat itu perkara akhirat. Di dunianya lahir bonus berupa keberkahan. Ya, di antara berkahnya ada ketenangan, ada kedamaian, ada bimbingan, ada petunjuk. Makanya orang sholat itu kecenderungannya dapat ketenangan. Bahkan belum sholat pun baru masuk masjid sudah tenang. Berwudu sudah tenang. Kalau nggak percaya silakan. Ya, silakan kalau nggak percaya. Anda kalau ambil wudu saja, beda suasananya, orangnya lain. Ya, begitu Anda mulai bertakbir dan merasakan bahwa ada sholat, ada perbedaan. Makanya saya sering katakan, teman-teman yang aktif bekerja, cobalah pulang dari pekerjaan, mampir ke masjid, sholat dulu, ya, wudu atau sekedar tahiyatul masjid, bersyukur pada Allah diberikan aktivitas bekerja, pulang itu suasananya beda, lain sekali. Ya, sekarang para pemimpin di daerah menangani COVID tidak mudah, bangun malam, saudara-saudariku, teman-teman, kepala-kepala daerah, ya, para bupati, para gubernur.
ya sampai yang ke atasnya lagi, pimpinan-pimpinannya dan sebagainya. Sholat bangun malam, minta sama Allah. Minta solusi. Ya Allah, berikan petunjuk. Ya Allah, berikan kemudahan. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha berkehendak, Engkau yang punya solusinya. Minta. Minimal ada ketenangan dalam jiwa. Itu bonus keberkahan. Nanti balasan seluruhnya, kekayaan yang sesungguhnya, hasilnya di akhirat nanti. Karena salat itu amalan akhirat, bukan amalan dunia. Ya, kalau maunya di dunia, sekali lagi syaratnya bukan sholat. Syaratnya ya tuntutan dunia, kerja, belajar, dunia. Ya kan? Tapi kalau Anda yakin bahwa Anda itu akan meninggal, kecuali kalau nggak yakin meninggal, silakan saja. Ya. Ada yang berkata Tuhan nggak ada, ya akhirnya besoknya dimatiin sama Tuhan, nggak sempat yakin gitu kan? Tapi akhirnya penghujungnya meninggal juga. Ilmu tinggi-tinggi, untuk apa Anda belajar tinggi-tinggi kalau hanya untuk menetapkan Tuhan tidak ada? Terus ujung-ujungnya Anda mati juga gitu kan? Terus siapa yang mewafatkan? Nah, sekarang persoalannya balik oleh kita, yakin nggak meninggal? Yakin, karena buktinya udah banyak. Ya, ini tiap hari ditampakkan meninggal, bahkan diupdate lagi, meninggal hari ini meninggal, hari ini meninggal, hari ini meninggal. Ya, sebab macam-macam. Ini membuktikan bahwa ada pesan kepada kita. Sekarang orang lain, besok kamu, lusa kamu, malam ini mungkin engkau, matamu terpejam, besok nggak bangun, bisa terjadi. Persiapan kamu apa? Sekarang kamu yakin nggak kalau akan meninggal? Yakin. Pertanyaannya setelah meninggal kamu kemana? Tidak tahu. Kalau tidak tahu, kamu belajar untuk tahu. Makanya Allah utus, dikirimkan Rasul untuk memberitahu. Setelah kamu wafat ada kejadian begini. Karena itu Allah buktikan dengan kebenaran Rasul itu, dikasih mukjizat namanya. Ya. Sekarang, apakah benar begitu? Sekarang cek dulu. Kalau Anda belum yakin Rasul, pelajari dulu. Pernah dengar Nabi Muhammad SAW hidup? Ya, benar. Yakin. Semua sejarawan mengatakan pernah hidup. Ada. Buktinya ada. Sejarawan menetapkan, jangankan yang muslim, yang non-muslim pun menetapkan manusia nomor 1 paling berpengaruh di dunia, Muhammad SAW. Artinya apa? Sosoknya ada, diyakini. Kalau kita yakin sosoknya ada, ya fisiknya ada, wujudnya ada, pernah wujud di dunia, baru bicara kerasulannya. Sekarang untuk membuktikan seorang itu mengklaim dirinya Rasul, apa buktinya? Mukjizat. Ya, untuk membedakan manusia biasa dengan orang lain adalah mukjizat. Apa mukjizat Nabi Muhammad SAW yang abadi sampai kini, yang tidak ditemukan di nabi-nabi yang lainnya? Nabi yang lain wafat orangnya, wafat sosoknya, selesai mukjizatnya. Ya, Nabi Musa alaihissalam wafat, di antara mukjizatnya tongkat. Cari sampai sekarang tongkat Nabi Musa, nggak akan ketemu sampai kiamat kurang 2 hari. Ya, sehari lagi untuk taubat kepada Allah. Ngapain ngabisin waktu nyari tongkatnya Nabi Musa? Nggak akan ketemu. Nabi Isa alaihissalam wafat, mukjizatnya selesai. Ya, silakan cek. Nabi Daud alaihissalam wafat, mukjizat selesai. Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, mukjizat selesai. Ya, silakan. Siapa lagi yang bisa punya kuasa seperti beliau? Menundukkan angin, menundukkan awan. Nggak ada. Sekarang nggak bisa. Orang cuma bisa bikin cerita aja. Songgoku, Songgohan, Awan Kinton dan sebagainya. Nggak ada. Selesai. Tuntas. Ya. Mau muncul siapa lagi? Satya Baja Hitam, Robot X, Robot apa lagi dan sebagainya. Nggak ada. Selesai. Mohon maaf. Selesai. Semuanya gambaran. Tapi Nabi Muhammad SAW disiapkan langsung oleh Allah untuk menjadi Rasul bagi seluruh manusia sampai kehidupan berakhir. Mukjizatnya, karena sifatnya terus berlangsung sampai kehidupan berakhir, maka mukjizatnya pun sifatnya mesti abadi. Apa diantara yang abadi itu? Al-Quran. Ini. Kurang apa lagi buktinya? Ya, sosoknya ada, wujudnya jelas, mukjizatnya sampai sekarang ada. Bahkan ditantang bagi setiap orang yang tidak meyakini, yang meragukan bahwa Al-Quran itu bukan mukjizat. Ditantang, bukan sejak sekarang, dari dulu. Jadi kalau ada yang sekarang masih menjual Al-Quran, dia telat. Terlalu jauh telatnya. Sudah sejak 15 abad yang lalu, ketika Rasulullah SAW diutus, ada yang meragukan Al-Quran, menyaksikan. Itu rekayasa Muhammad saja. Apa jawaban Al-Quran? Sangat elegan. Kalau kamu merasa ini bukan firman Allah, bikin yang semisalnya. Kalau kamu mengatakan karya manusia, bikin yang serupa. Ya. Nah, ini istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Ya. Kalau ada kamu bersekutu pun silakan. Kalau kamu mampu panggil jin, dukun. Silakan bikin semisal ini. Kalau kamu mampu, enggak akan mampu kata Allah. Ya, enggak bisa. Enggak akan mampu, enggak bisa. Kenapa? Karena lain. Ini bukan buatan manusia, ini firman Allah, bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Baik, silakan cek. Dari jenisnya, dari sifatnya, nggak ada yang bisa bertahan 15 abad tanpa perubahan. Ya, ini nggak ada berubah. Nggak ada berubah. Dari dulu Nabi Muhammad sampaikan, sampai dengan sekarang tetap sama. Al-Quran. Informasinya sangat akurat, otentik. Berita-beritanya semua 100% valid. Silakan cek.
Bahkan ada yang belum terjadi disampaikan kejadian setelahnya. Ya. Alif lam mim ghulibatir rum. Ya. Alif lam mim dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, belum kejadian kata Allah, nih nanti pasukan Romawi akan dikalahkan. Enggak jauh setelah ini, tapi nanti akan menang lagi. Tempatnya disebutkan betul kejadian. Dan semua hal-hal yang disebutkan Al-Qur'an termasuk kisah tenggelamnya Firaun macam-macam sampai sekarang terbukti. Nih, saya ingin katakan begini, saya ingin katakan bahwa kembali kepada apa yang tadi kita uraikan dari sejak di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam setiap titian kehidupan kita. Semua ada pembuktiannya. Kita meyakini Nabi Muhammad wujud, meyakini beliau Rasul, buktinya ada, dan di antara apa yang disampaikan beliau adalah keterangan tentang hari akhir. Nah, dijelaskan, setiap orang yang hidup pasti meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jelaskan sesuai dengan ajalnya, ya. Ya, tadi Quran surah ketiga 185, sekarang Quran surah ke-7 ayat 34. Ya, walikulli ummatin ajal. Setiap umat yang hidup di dunia pasti semuanya, jangankan 1-2 orang, semua umat punya batas waktu untuk pulang. Punya ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba, sudah enggak akan bisa maju, enggak akan mundur, selesai wafat. Bagaimana cara wafatnya diatur juga. Kalau pengen enak, pengen nyaman, bisa tenang. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesai. Itu yang paling nikmat. Yang lain kita bahas dulu. Sampai kemana pun setelah wafat itu pindah, sampai yang mewafatkan pun diberitahu. Tadi kan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan wafat. Siapa yang ngambil maut itu? Yang bawa maut itu siapa? Ya, dijelaskan lagi. Turun Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad SAW, yang nanti membawa maut itu, yang mewafatkan kalian, namanya malakul maut. Ya, malakul maut. Baik, sampai selesai itu pindah. Ya, alamnya pun disebutkan, barzakh, kubur. Fala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ya, makanya sampai sekarang kita sebutkan, sudah dibawa kemana mayitnya? Sudah dikubur, Pak. Dikubur tuh bahasa Quran. Itu lisan kita terucapkan, ya kan? Dan kehidupan di alam kubur pun diinfokan oleh Allah langsung, disebutkan di Al-Quran. Ya, bisa kita ambil contoh yang nikmat-nikmat aja lah. Ya, misalnya kita ambil di surah Ali Imran misalnya, ya Ali Imran di ayat 69, ya sampai dengan 71. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang-orang yang wafat yang saat hidupnya sering berjuang di jalan Allah. Banyak caranya. Ya, para guru-guru, wasatidza, alim, ulama, kiai, habaib yang mengajar lillah karena Allah wafat, ya fi sabilillah. Ya, para ibu yang mengajar anak-anaknya, ya mendidik dengan baik, merawat, jangan tulus karena Allah, wafat fi sabilillah. Ya kan? Ya, teman-teman yang menjaga keamanan, ya di TNI, di Polri, kemudian dengan seragamnya digunakan berniat ibadah kepada Allah supaya orang lain aman dan sebagainya, wafat diniatkan ibadah fi sabilillah. Ya, para pejabat-pejabat yang beriman, yang bahkan doanya kalau benar, kalau adil dikabulkan. Ya, thalathatun la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang doanya sulit ditolak oleh Allah. Yang pertamanya al-imamul adil, pemimpin yang adil, yang benar, ya. Ya, kemudian berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan ibadah betul, wafat fi sabilillah. Jangan dikira setelah wafat itu akan wafat biasa saja. Ya, mereka diberikan kenikmatan, fasilitas yang terbaik, diberikan rezeki, diberikan kenyamanan. Disebutkan. Ya. Sampai orang-orang bermaksiat pun diberikan gambarannya supaya ditinggalkan maksiatnya. Sampai nanti hisabnya disebutkan. Kiamat terjadi, satu surah turun, surah 75 Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Hisabnya disebutkan, bahkan di surat yang biasa kita baca, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ya, disebutkan. Ada yang bawa kitabnya senang di depan, ada yang dari belakang ketakutan. Ini supaya digambarkan dari awal supaya kita siap-siap. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya adalah muara kehidupan kita. Antara soleh dengan salah. Soleh banyak timbangannya, masuk surga, disebutkan surganya. Ya, indah sekali. Dari surga bersama Rasulullah misalnya, ya, di Ali Imran itu ayat 69 itu, teman-teman sekalian. Ya, kemudian ada lagi yang seterusnya, ya, yang tadi wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, maka disiapkan setempat di surga bersama Rasulullah SAW, bersama orang-orang jujur, orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Nabi, ya, para anbiya, satu tempat. Ada yang di taman surga, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, ya, ada sebagian orang takwa tinggalin di taman surga, Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 15.
Ada yang seluas langit dan bumi. Ya, Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ya kan? Ada lagi yang surganya terlihat biasa tapi indah, segala kenikmatan ada. Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, sekarang kalau Anda bertanya, apa bekalnya supaya bisa ke surga itu? Amalannya apa? Kuncinya apa? Ya, maka kuncinya disebut dengan amal soleh. Ya, apa kuncinya? Amal soleh. Karena itu setiap aktivitas kita sekali lagi diminta oleh Allah jadikan sebagai amal soleh. Kalau enggak rugi. Jangan merasa untung di dunia karena Anda akan wafat. Dunia itu sementara, akhirat abadi. Jadi kalau Anda disebut fakir dunia, tapi kaya dengan bekal akhirat, kaya amal solehnya, wafat dunia selesai kefakiran Anda. Tinggal Anda menikmati abadi selamanya, nggak ada fakir lagi. Tapi kalau Anda merasa kaya di dunia dan fakir dalam bekal akhirat, nggak pernah menyiapkan amal soleh, maka silahkan lihat nanti besok. Ya. Begitu Anda wafat, Anda merasa kaya, hilang kekayaan itu tuntas selesai, meninggalkan seluruh dunia, meninggal dunia. Termasuk apa yang telah Anda hasilkan dengan kerja keras Anda. Sekarang pertanyaannya, bekal apa yang Anda siapkan untuk kehidupan abadi hari esok? Nggak ada. Karena itu wal asr. Saya bersumpah kata Allah, demi waktu yang saya berikan kesempatannya pada setiap manusia beraktivitas. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia berpotensi rugi. Ya, saat dia beraktivitas. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang yakin kepada Allah dengan segala keterangannya, beriman dia, wa 'amilus shalihat, dengan imannya membimbing dia beramal saleh. Di antara amal saleh itu apa? Salat. Karena itu kalimat orang yang tadi di taman surga contohnya, ya, Adz-Dzariyat Quran surah 51 ayat 15-nya sampai dengan ayat ke-17-nya. Apa amalan mereka yang dikerjakan? Di antaranya salat. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalila minal laili ma yahja'un. Sungguh di antara sebagian orang takwa itu ada yang akan tinggal di taman surga, ya kan? Baik. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang saat di dunianya mereka itu orang-orang baik. Mereka mendapatkan janji yang telah Allah berikan kepada mereka. Janji, dijanjikan. Jadi Allah berjanji. Ya, dan janji Allah pasti ditepati. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau sudah berjanji pasti tepati. Dijanjikan oleh Allah, kamu itu kalau sholat, ya, berkahnya di dunia, pahalanya di akhirat. Dunia dapat berkahnya, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Nanti urusan pahala, bayarannya di akhirat nanti. Ini amalan akhirat. Ya. Wabil akhiratihum yuqin. Kamu harus yakin dengan akhirat. Nanti dikasih saat di akhirat. Ya. Dikasih gambaran oleh Allah. Kadang-kadang, mohon maaf, belum bicara akhirat pun, ada pembuktian-pembuktian nyata dalam kehidupan kita di dunia. Sudah berapa banyak disaksikan, bahkan dengan kasat mata kita. Ya, ada para penghafal Quran, tiba-tiba terjadi satu peristiwa, jasadnya utuh. Ya, ada alim, ada ahli sholat, tiba-tiba ketika digali kuburnya utuh. Itu kan isyarat. Isyarat. Ya, ada yang bertemu di mimpi, ada macam-macam, menyampaikan kebahagiaan segala rupa gitu. Nah, jadi kalau Anda bertanya untuk apa saya sholat, pahalanya nanti untuk akhirat kita, berkahnya dunia nanti untuk akhirat. Karena itu ada tuntutan-tuntutan yakin dengan akhirat. Kalau nggak yakin, untuk apa Anda sholat? Dengan? Kalau nggak yakin, apa yang kita dapatkan? Karena itu menyampaikan urusan akhirat, yakin dengan akhirat, memberikan kekuatan pada kita untuk beramal. Karena itulah Allah tampilkan ayat-ayat akhirat tentang surga, tentang neraka, tentang macam-macam supaya kita semangat beramalnya. Ya, karena itu akhirat ketika ditampilkan dengan paket keimanan sebagai jaminan dari keimanan itu bahwa ada pemberian-pemberian yang sifatnya abadi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiada bandingan atas segala yang apa didapatkan saat di dunia. Jadi sekali lagi, kenapa hari akhirat, hari akhir seringkali disandingkan dengan keimanan kepada Allah untuk memberikan motivasi kepada kita, ya, sekaligus menepati janji yang Allah sampaikan bahwa ini loh apa yang kamu kerjakan sekarang, karena yakin kepada Allah dengan sholatmu, karena kamu beriman, kamu buktikan lewat sholat dengan ibadah, dengan baca Quranmu, dengan infakmu, dengan umrahmu, dengan zakatmu, apa yang akan kami berikan, yaitu saat kamu kembali kepada Allah di akhirat nanti. Dunia kamu dapatkan bonusnya, kamu dapatkan berkahnya. Nanti saat di akhirat kami akan berikan. Kalau tidak ada tentang hari akhir, nggak ada kehidupan akhirat, maka mustahil kita diperintahkan untuk sholat. Untuk apa kita sholat kalau tidak ada kehidupan berikutnya, kalau tidak jadi bekal dan sebagainya. Karena itu sekali lagi, saat kita diperintahkan dan menunaikan ibadah itu, entahkah sholat, entahkah baca Quran, sebagai motivasi, hadirkan lagi ayat-ayatnya. Kan saya sering katakan,
Teman-teman di STWH kan, keluarga besarku di STWH, sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal. Bukankah saya pernah katakan, coba keluarkan ayatnya. Yang Quran surah 13 Ar-Ra'd misalnya, ya ayat 23 sampai 24, bahwa dengan menghafal Quran bisa menggandeng keluarga, masuk surga, ayah, ibu, memberikan mahkota, kan? Terus dikasih perhiasan yang indah, pakaian yang indah, gelang-gelang emas, Quran surah 35 ayat 33-nya itu kan. Nah, itu kan motivasi. Jadi ketika Anda tuliskan, semangat lagi ngapalinnya, semangat lagi gitu. Ya. Dan kita tuliskan, boleh jadi kamu hari ini wafat, malam ini meninggal, besok wafat. Itu semakin menguatkan kita untuk beramal. Ya. Yang bahaya itu wahan, bukan wuhan, wahan. Walaupun ada sebagian mengatakan dulu wahan dipahami tertentu, sekarang nyata jadi perbuatan di Wuhan. Nggak, jadi jangan pakai TikTok rumusnya ya. Ya sekali diketik jadi diketok gitu. Gunakan ilmu yang benar. Wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan berlebihan terhadap dunia sehingga tidak siap dengan kematian. Nah, ini kalau ada yang terlampau ketakutan, ini takut itu biasa, wajar. Tapi ketakutan yang menjauhkan kita dari Allah itu tidak wajar. Ya, termasuk COVID saat ini. COVID kita mesti waspada, ikhtiar, seperti itu diajarkan oleh Islam. Hadap sesuatu yang berbahaya kita ikhtiar, ya kita berusaha mengatasi itu, tapi jangan sampai menjadikan itu kita kemudian berpaling dari Allah, itu yang bahaya. Ya, ada persepsi yang menurut saya kurang tepat juga ya. Ya makanya saya sering katakan nih, mengatasi satu hal yang besar itu harus disinergikan. Ya, imun spiritual, kekuatan mental, terus ikhtiar itu mesti sinergi. Kadang-kadang begini saya katakan, ini COVID misalnya, dia belum teratasi dengan vaksin, dengan obat. Tapi orang karena spiritualnya lemah, mentalnya melemah, kekhawatiran tinggi, jadi penyakit lagi. Ya, khawatir tinggi, beraktivitas terkurung di dalam rumah, tapi nggak efektif juga, sehingga menyebabkan rentan dengan perbuatan atau aktivitas atau penyakit, bahkan penyakit yang lain. Ini pun berbahaya juga. Yang paling berbahaya adalah ketakutan yang berlebihan, khawatir meninggal dikaitkan dengan wafat. Padahal ada orang sehat pun bisa meninggal. Benar, ini bisa berbahaya. Tapi kematian diatur oleh ajal. Yang paling berbahaya adalah ketakutan terhadap wafat ini disebabkan karena kecintaan terhadap dunia. Ini yang paling fatal. Ya, dunia yang terlalu dicari-cari, tidak siap dengan kematian, sehingga menjadikan perbuatan kemudian menjadi tidak wajar. Ini yang paling berbahaya, teman-teman sekalian. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Ingat-ingat, semuanya suka atau tidak suka pasti akan pulang, pasti akan wafat. Kan yang paling aneh itu begitu, pengen ke surga, tapi nggak siap mati, itu repot. Ya. Nah, yang terakhir, ini saya jelaskan dulu. Jadi orang ini berkata begini, kami beriman kepada Allah, kami yakin di akhirat akan dibalas. Nah, inilah beginilah. Jadi kata Allah, hati-hati ya. Ada sementara orang-orang di sekitaran kalian saat kalian beraktivitas, ya, secara sosial, komunal, berserikat dan macam-macam, mereka orasinya bagus, kata-katanya bagus gitu. Yakin kami beriman, yakin kepada Allah, di akhirat kita akan dibalas dan sebagainya. Tapi yang berbahaya, langsung datang keterangan dari Allah. Ini bukan langsung Nabi Muhammad yang sampaikan, dia dari pribadi beliau, tapi langsung petunjuk dari Allah. Allah yang sampaikan. Ini penolakan yang tegas sekali. Wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Saya hapus dulu ini. Bismillah. Perhatikan baik-baik. Wa ma hum bimu'minin. Minina. Allahu Akbar. Langsung pakai nafi. Kemudian ini pakai dhamir munfasil lagi, taukid, tambah ba lagi, taukid lagi. Ya, saya kasih rumus cepat ya, cepat sekali. Kalau ada huruf ma itu nanti ada macam-macam. Di sini nafi ya, nafi itu meniadakan sesuatu, menolak sesuatu. Jadi langsung ditolak oleh Allah kesaksian mereka itu. Nggak benar lisan kamu itu, nggak betul. Kamu tuh mirip tinta spidol. Kata-katanya kayak benar tapi dituliskan mau habis gitu kan. Harus diganti. Mana mas? Ini mas. Bismillah. Jazakallah khair. Baik-baik teman-teman sekalian. Jadi ma ini ditolak oleh Allah. Ma wa ma enggak benar itu. Allah sendiri yang nolak. Ini menarik ini. Manusia klaim, Allah sang pencipta menolak. Nah, yang paling menarik itu ada ba di sini. Kalau huruf nafi kemudian penolakan ini disertai dengan ba, harakatnya kasrah, bi, itu maknanya berubah jadi taukid, penguat. Ya, contoh,
Nafi itu bisa pakai ma, bisa pakai laisa, ya bisa pakai la. Contoh misalnya laisa ketemu dengan ba di Al-Qur'an di surah At-Tin, ya, di ayat yang terakhir, surah 95 ayat terakhir. Alaisallahu biahkamil hakimin. Laisa pakai ba. Ya, dikuatkan, taukid, penguat. Bukankah Allah sebenar-benarnya hakim yang paling adil? Nah, ini pakai penguat. Ya, taukid, penegas. Seakan-akan Allah katakan, "Hei, kamu ngaku-ngaku beriman, kamu sebenarnya enggak beriman sama sekali." Tuh. Kamu enggak beriman sama sekali. Ya, bahkan saking tidak disukai ya, nanti turun ayat nanti saya kisahkan satu tersendiri, turun ayat yang melarang Nabi Muhammad SAW menyolatkan. Ya, golongan orang seperti ini yang di saat Nabi Muhammad hidup ada perilaku-perilaku yang muncul. Nanti kita akan lihat apakah hukum yang berlaku kekinian seperti apa. Nanti itu bahasan fikih tersendiri. Ya, jadi saking ditolaknya oleh Allah pernyataan mereka itu, kalimatnya menggunakan taukid plus pakai dhamir munfasil lagi, hum. Ya, munfasil pun di balaghah berperan sebagai taukid. Seperti ayat 5 Al-Baqarah, ulaika ada hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pakai hum lagi. Itu di antara maknanya, dari sekian makna yang banyak itu bisa bermakna taukid. Bisa bermakna taukid dan benar-benar mereka akan bahagia di Al-Baqarah ayat 5. Di sini seakan-akan Allah mengatakan, "Hei, dan benar-benar kalian itu enggak beriman, enggak seperti yang kalian sampaikan di lisan kalian." Nah, jadi ini ingin menyampaikan ciri pertama. Golongan munafik itu antara perkataan atau perilaku tidak sama dengan apa yang ada di hati mereka. Tidak sama. Karena iman itu persoalannya hati. Iman itu masuknya ke hati. Jadi kalau hati di dalam dirinya nggak sama dengan lisannya, dengan perbuatannya, nah itu kemungkinan besar ada tanda-tanda kemunafikan di situ. Ya, jadi biasanya hati itu kan juru bicaranya lisan. Lalu dieksekusi oleh perbuatan. Nah, ini munafik yang paling dalam antara hati dengan perbuatannya beda. Ya, di pertengahannya antara lisan dengan perbuatannya nggak sama. Ya, karena itu kata Nabi ayatul munafiki thalathun. Di antara tanda munafik itu ada 3. Ya, ayatul munafiki thalathatun. Di antara tanda munafik yang paling populer ada 3. Yang paling pertama disebutkan idza haddatsa kadzaba. Apabila bicara dusta. Jadi nggak sama antara apa yang diucapkan dengan yang ada terkandung di hatinya. Tuh, ada perbedaan. Hatinya berkata A, kan? Tapi lisannya berkata B. Ini nggak sama. Sedangkan iman itu perkara hati. Kalau tembus ke hati pasti baik. Dilihat Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Ini mirip-mirip. Orang Arab Badui berkata kami beriman. Qul lam tu'minu, kata Allah, katakan kalian belum beriman dengan serius. Walakin qulu aslamna, tapi cukup katakan kami baru berislam, baru diucapkan di lisan mereka. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sedangkan iman itu belum sampai ke hati kalian. Jadi di sini ketika iman nggak sampai ke hati, apa yang ada di hati dengan apa yang ada di perbuatan tidak sama. Jadi Allah ingin sampaikan, hati-hati kalau kalian berinteraksi sosial dimanapun, bekerja, di rumah tangga dan sebagainya, bertetangga dan seterusnya, ada menemukan ciri orang yang nggak sama antara hati dengan perbuatannya. Ya, bahkan paling pokoknya misalnya, nah ini yang paling dalam kan hati dengan perbuatan. Ya, yang pertengahan antara lisan dengan perbuatannya. Di lisannya bilang A, tindakannya B, gitu kan? Nah, itu bukan sekedar dusta, tapi bisa juga menyiratkan sisi kemunafikan. Jelas? Nah, ini orang-orang yang sifatnya berdusta antara hati dengan perilakunya, dia mengatakan beriman, yakin dengan Allah, yakin dengan hari kiamat, tapi perilakunya jauh dari itu semua. Ya, jauh dari itu semua. Nah, itu kan penipu kan? Penipu. Ya, ingin mengelabui. Dalam bahasa Arab yang mengelabui disebut khada'a yakhda'u. Ya, kalau khada'a berusaha untuk menipu. Khada'a menipu. Ya, kalau pakai alif khada'a yukhadi'u, di antara maknanya berusaha untuk menipu. Ya, berusaha untuk menipu. Kalau nggak pakai alif khada'a yakhda'u, menipu. Nah, sekarang kita lihat ayat ke-9-nya. Yukhadi'unallaha. Oh, pakai alif kan? Khada'a yukhadi'u. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Maka cara mengartikannya, mereka berusaha menipu, mengelabui Allah dan orang-orang beriman. Ya. Mereka berusaha, ini baru usaha. Kalian berusaha nipu Allah dan orang beriman.
Oh, katanya beriman pada Allah, katanya beriman pada hari akhirat. Nah, nipu kamu Yance. Wah, berusaha nipu ya, mengelabui ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tuh, yang kedua, yang satu yakhadi'un, yang kedua yakhdaun. Ya, sebenarnya tipuan kamu itu untuk diri kamu aja. Jadi, ke orang beriman, ini nggak akan mempan. Sifat munafik bagi orang beriman nggak akan masuk. Udah terbaca. Karena diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya akan kembali pada dirinya dan orang-orang yang setipu dengannya. Wa ma yash'urun, tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Ayat 9 kita akan bahas dengan detail dari segi Arabnya, keterangannya, lafaznya insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, prinsip yang kita ambil di ayat ke-8 ini cukup kita bisa pahami dengan baik bahwa ayat ke-8 ingin menunjukkan golongan yang ketiga yang diminta oleh Allah kepada kita semua untuk waspada. Kata Allah, hati-hati dalam kamu berinteraksi sosial dengan siapapun, dimanapun, dalam aktivitas apapun. Ada golongan ketiga ini yang juga sangat berbahaya dan harus diantisipasi, waspada, tapi juga direspon dengan tindakan yang terbaik, yang elegan. Ya. Nah, apa diantaranya mereka ini? Diantaranya kata Allah punya sifat-sifat yang tidak konsisten antara hati dengan tindakannya. Kadang-kadang antara lisan dengan perbuatannya. Bahkan dalam konteks keagamaan. Ini juga memberikan isyarat bahwa ada orang-orang yang mengambil dalil agama. Ya, boleh jadi juga, mungkin juga bisa jadi bisa hafal sebagian ayat Al-Quran atau bahkan hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi menggunakan perangkat Al-Quran dan hadis di tempat yang keliru. Ya, sehingga ada yang tidak sesuai antara keyakinannya dengan perilakunya. Katanya yakin agamanya Islam, tapi perilakunya tidak Islami. Bahkan banyak mencela orang-orang Islam, banyak mencela orang yang berubah pada kebaikan, itu pun jadi persoalan. Nanti kita akan turunkan beberapa perilakunya setelah masuk kepada ayat 9 dan tanda-tanda langsung disebutkan oleh Allah di ayat 10, 11, 12, 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Izin saya bacakan dulu dengan cepat teman-teman sekalian di tafsir ini. Yang saya bawa ini tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, ya, karya Syekh Imaduddin Abdul Fida Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi nanti yang lain setiap kita ketemu nanti saya bisa bandingkan lagi dengan tafsir yang lain. Nanti kita baca juga ya. Ya, tafsir Ar-Razi bagaimana, At-Tabari bagaimana, Al-Alusi Ruhul Ma'aniyah bagaimana, ya, Syarawi bagaimana, Tahrir wa Tanwir bagaimana, sehingga nanti kita dapat persepsi gambaran secara lebih utuh, lebih luas dan lebih komprehensif. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan cepat, an-nifaqu huwa izharul khairi wa israrus syarri. Secara ringkas kata beliau, nifaq itu adalah menampakkan hal yang terlihat baik tapi menyembunyikan keburukannya. Ya, jadi yang tadi saya katakan perilakunya supaya kelihatan baik tapi di hatinya ada kecenderungan yang tidak sama. Jadi hatinya enggak baik. Wa huwa anwa'un, ini ada beberapa jenis. Pertama, i'tiqadi, hal yang terkait dengan keyakinan. Wa huwa alladhi yakhlulu sahibuhu fin nar. Ya, ini yang paling bahaya. Ya, ini yang paling bahaya. Jadi kalau orang-orang yang sifat munafik itu menjadi keyakinan dalam dirinya. Ya, jadi sebuah doktrin yang melekat pada jiwanya sehingga membentuk sebuah karakter. Jadi munafik itu jadi profesi. Nifak itu profesi karena didorong oleh hatinya udah munafik dan nifak. Ini yang bahaya. Jadi kalau sudah jadi sebuah keyakinan, sebuah dogma ya, yang mendoktrin pada dirinya sehingga membentuk sebuah perilaku, maka ini ancamannya bisa neraka dan kekal di dalamnya. Walladzi yakhludu sahibuhu finnar. Ini yang bisa mengekalkan ya pelakunya di dalam neraka. Nanti ini kompleks dan contohnya nanti ada, nanti disebutkan. Ya, contohnya disebutkan. Jadi kalau sudah mazhabnya mazhab nifak, ini paling bahaya. Dan jadi profesi, harus hati-hati ya. Apalagi sekarang misalnya musim-musim seperti ini, ya penyakit munafik menyebar kan banyak sekali cabangnya. Ya, hoax itu munafik, terus bikin berita dusta, menyebarkan dusta, ya, termasuk buzzer, hati-hati tuh, buzzer juga, itu masuk kategorinya tuh. Jangan jadikan profesi ya, tobat ya, yang nonton ceramah ini, hidayah, saya berdoa ya Allah berikan hidayah, jadi keluarga kami, di saudara kami mendapatkan yang halal, ya. Kalau saya enggak apa-apa, saya senang kok Anda nonton. Kalaupun saya tidak terlalu perhatian mau dislike, mau like, mau apa, like, share, komen, dislike itu bukan urusan saya. Saya tidak fokus ke situ. Saya hanya mengajar saja. Ya, yang saya ingin, tidak ada masalah Anda mau pencet tombol apa yang baik-baik atau apa yang bisa Anda pencet, tidak ada masalah. Tapi saya hanya ingin mengajak, yuk semua punya hak untuk berubah. Ya, termasuk juga buzzer, termasuk pembuat hoaxer, ya, yang bikin hoax dan sebagainya. Siapapun punya hak untuk menjadi saleh dan bisa keluar dari lubang-lubang kesalahan. Ya, kalau masih nonton tayangan saya, tobat semuanya juga, yuk supaya kita berubah jadi orang-orang baik. Bagaimana kalau Anda sedang jadi buzzer, tiba-tiba nulis terus meninggal gitu, kan repot tuh, ya.
Sulit juga, saya juga nggak kenal Anda, jadi ya kan di akhirat nanti gimana pas dihisab? Ya, fulan gini, dibuka filenya, ini yang dulu bikin hoax gini. Saya mau bilang apa? Susah juga gitu kalau file Anda nggak ada tobatnya di situ. Ya, semoga Allah maafkan kita semua ya. Baik. Kemudian wa amali, yang tadi i'tiqadi, kemudian wa amali. Dia nggak yakin tapi dia ada perbuatan itu, ya. Nggak jadi keyakinan dia, bukan jadi sebuah profesi tapi terjebak dalam perbuatan itu. Ya, misal karena keadaan tertentu, karena tuntutan dunia tertentu, karena tekanan tertentu, tiba-tiba berubah jadi munafik. Ya, termasuk di sini juga ahli-ahli Al-Quran, ahli-ahli Islam, fiqih misalnya, spesifik ya, ahli hukum, ya, ahli syariat misalnya, baik itu ustadz, kiai, ya, ulama dan sebagainya, tiba-tiba fatwanya berubah karena tawaran dunia tertentu. Satu fatwa dapat Alphard misalnya, ya, dulu cuman sarung, sekarang Alphard, dulu sekarang tawarannya miliaran, macam-macam, tiba-tiba berubah. Yang merubah ayat pada kepentingan tertentu, apalagi kemudian menjadi sebuah informasi, dari informasi di pengetahuan dan diajarkan salah itu. Ya, saya beri contoh misalnya yang bertentangan, semua agama sama, menurut pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda, itu kan rusak gitu. Ya, cuma yang jadi persoalan dibawalah kemudian ayat-ayat Quran, dipotong-potong di situ. Jadi pelajaran. Ya, dari data diolah jadi informasi, diolah jadi knowledge, pengetahuan, diajarkan secara sistematis. Wah, itu dosa besar. Ya, jadi pembuatnya, doktrinnya itu masuk i'tiqadi, prakteknya pembuat ketika dilakukan tanpa sadar jadi dosa. Wa huwa min akbaridz dzunub, ini termasuk pada dosa besar. Kama sayati tafsiruhu fi maudhi'i insyaallah, sebagaimana nanti dijelaskan secara detail pada tempatnya insyaallah. Wa hadza kama qala Ibnu Jurayz, dan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Jurayz, al-munafiqu yukhalifu qawluhu fi'lahu. Orang munafik itu antara perkataan dengan perbuatannya tidak serupa. Wa sirruhu ala niyyatihi, dan apa yang disembunyikan dengan yang ditampakkan tidak sama. Wa madkhaluhu makhrajahu, dan apa yang masuk dengan yang keluar tidak sama. Wa mashaduhu maghibahu, dan apa yang tampak pada dirinya dengan apa yang tersembunyi di dalam jiwanya tidak serupa. Wa innama nazalat sifatul munafiqina fis suwaril madaniyati, dan sebagai informasi diturunkannya sifat-sifat orang munafik itu di banyak surat-surat madaniyah, ya, madaniyah itu surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW setelah periode hijrah. Banyak definisinya, ada yang mendefinisikan Makkiyah surat Mekah, turun di Mekah, Madaniyah surat turun di Madinah. Tapi yang paling saya mendekati, yang saya agak dekat, condong lebih kuat adalah Makkiyah surah yang diturunkan oleh Allah sebelum proses hijrah terjadi, Madaniyah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah proses hijrah terjadi. Jadi sekalipun turunnya di Mekah tapi setelah melewati proses hijrah itu masuk kategori Madaniyah. Sekarang pertanyaannya, kenapa ayat-ayat tanda-tanda orang munafik, perbincangan seputar sifat munafik itu banyak turun di surah-surah Madaniyah, ya, yang terkait dengan pasca hijrah? Lianna Makkah lam yakun fiha nifaqun bal kana khilafuhu minan nasi, ya. Karena saat Nabi berdakwah di Mekah nggak nampak sifat munafik, yang nampak itu jelas antara iman dengan kufur, ya, antara yakin kepada Allah dengan penentangannya. Karena itu, ya, man kana yuzhiru kufra mustakrihan wa huwa fi jahiliyatihim ya'budun al-asnama ala tariqati musyrikil arab wa bihal yahud min ahli kitab ala tariqati aslafihim, ya. Jadi ingin disampaikan teman-teman sekalian, waktu di Fatrah Mekah itu, ya, tantangannya sudah jelas antara beriman dengan orang yang menentang, yang kufur, yang mereka menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala, ya'budunil asnam, ya, seperti dijelaskan oleh Syekh Ibnu Katsir rahimahullah, ya, kata beliau, menurut keterangan sejarah mereka sudah jelas penyembah patung, asnam, ya, ada authan, ada asnam. Kalau authan yaitu sembahannya dari patung batu, ya, kalau asnam patungnya dari kayu-kayu, ya. Jadi mereka menyembah patung dari kayu-kayu, Hubal, Manat, Lata, Uzza dan sebagainya sudah ada. Dan yang nggak nyembah itu orang beriman. Jadi jelas antara beriman dengan yang kufur, polytheism. Ya, dan mereka menampakkan. Jadi kalau ada orang beriman langsung, ya, tidak suka, mustakrihan, merasa nggak suka, ada yang persekusi, ada yang bahkan dieksekusi, ya, dan sebagainya. Jadi jelas antara kufur dengan iman, jelas. Ini yang beriman, ini yang kufur. Nggak ditemukan orang munafik. Sulit. Yang ada malah sebaliknya, orang yang menyembunyikan keimanannya. Nah, ini beda, namanya taqiyah. Jadi kebaikan yang disembunyikan, teman-teman sekalian, keimanannya, karena khawatir dengan kondisi tertentu, ada ancaman dan sebagainya, sembunyikan. Illa antattaqu minhum tuqah, karena khawatir ada sesuatu yang mengancam jiwanya. Jadi kalau munafik berbeda, tampilannya seperti baik, hatinya buruk.
Kalau taqiyah berbeda, hatinya baik, cenderung pada kebaikan. Cuma karena tekanan tertentu, dia mencoba menutupi dengan tindakan-tindakan, tapi itu pun tidak maksiat, tidak buruk. Dia hanya samarkan saja. Dia samarkan, ya. Dia tidak langsung kepada yang sifatnya jelek. Ya, misal, Anda tinggal di lingkungan non-muslim. Anda minoritas sedikit sekali, semua non-muslim banyak, ya kan? Nah, tiba-tiba ada di harinya tertentu, misalnya hari rayanya dan sebagainya. Nah, terus ada yang minta mengucapkan selamat misalnya. Ya, sementara kalau nggak diucapkan ada tekanan, ya ada macam-macam secara psikologis dan sebagainya, maka di lisan seperti mengucapkan selamat, tapi di hati memalingkan kepada yang lain, itu taqiyah namanya. Ya, saya katakan selamat ya, gitu kan. Nah, harus hati Anda mengatakan misalnya selamat semoga dapat hidayah, selamat semoga jadi baik, ya, selamat semoga dapat kemudian petunjuk Allah. Nah, itu taqiyah. Tapi munafik beda, munafik itu di lisannya kelihatan baik, ya, perilakunya baik, tapi hatinya punya keburukan. Ya. Anda ketemu kawan, misalnya tiba-tiba, selamat ya. Anda benci sama orang itu, ya. Tapi di hatinya mengatakan misalnya, selamat menuju jurang kehancuran. Selamat engkau terpeleset di depan. Selamat engkau jadi sesuatu yang jelek itu nifak namanya, ya. Baik. Kemudian bal kana khilafu minan nasi man kana yadhhiru kufra mustaqrihan wa huwa fil batin mu'min. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun ketika beliau kemudian berhijrah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, wa kana bihal ansar, dan di dalamnya di Madinah itu ada kaum Ansar, ya. Ansar itu yang sudah tinggal di Madinah, sudah menetap di sana, mukim di sana, dan kaum Ansar itu terdiri dari dua suku besar yang paling utama, ya. Minal Ausi wal Khazraj, dari Aus dan Khazraj. Jadi ada suku Aus dan suku Khazraj. Wa kanu fi jahiliyatihim, ya, ya'budun al-asnam ala tariqati musyrikil arabi wa bihal yahud min ahli kitab ala tariqati aslafihim wa kanu thalatha qabaila, ya. Dan mereka itu macam-macam di Madinah itu. Ada orang Yahudi, ya, yang mereka pola ibadahnya mengikuti yang masa-masa sebelumnya, ya. Ada juga yang menyembah kemudian asnam seperti yang di Mekah, ya, dibawa-bawa setelah mereka pulang dari haji, karena dulunya haji itu dirubah setelah Nabi Ibrahim, kemudian setelahnya ada kemudian perubahan. Nanti satu waktu kalau kita ngaji sejarah bisa lebih jelas lagi, ya. Ada orang pulang kemudian dari Yaman datang ke situ, ya, terus bawa berhala di sananya, kemudian balik-balik, tiba-tiba ketika bawa menyebar, dia sebarkan karena dia ini orang baik tapi nggak tahu ilmu, nggak ada ilmunya, dia sebarkan. Jadilah kemudian orang-orang di sana menyembah patung sampai dipenuhi Ka'bah dengan patung-patung. Nah, orang-orang yang datang ke Mekah karena mau berhaji ngelihat orang nggak paham juga, di Mekah kok pada nyembah berhala gitu kan? Taunya kemudian itu baik karena haji itu baik, karena salah kemudian nggak ada yang menyebarkan pada saat itu, Rasul belum diutus, dikira ini kebaikan, dibawalah kemudian sampai ada juga yang bawa ke Madinah, sehingga sebagian masyarakat Madinah zaman jahiliyah ada juga yang nyembah patung. Jadi ada yang Yahudi, ya kan? Kemudian ada juga yang nyembah patung dan sebagainya. Nah, secara garis besar dua suku ini terbagi lagi pada tiga kabilah utama. Siapa mereka? Yuk kita lihat, wa kanu thalatha qabaila, dan diantara mereka itu Aus dan Khazraj ada tiga kabilah besar. Pertama, Banu Qainuqa, khulafal Khazraj. Banu Qainuqa, ya, Bani Qainuqa, ini satu kabilah, sekutunya Khazraj. Wa Banu Nadhir, wa Banu Quraidah, dan Bani Nadhir dan Banu Quraidah, khulafal Aus. Mereka itu sekutunya di suku Aus. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai di Madinah, wa aslama minal ansar min qabilatil Aus wal Khazraj, sampai kemudian kabilah Aus dan Khazraj itu masuk Islam. Jadi masuk Islam, ya, Aus dan Khazraj dengan tiga segmen kabilah tadi. Ada kemudian Bani Qainuqa, Bani Nadhir, kemudian juga satu lagi adalah Quraidah. Nah, Nabi datang, kemudian sebagian besar mereka masuk Islam secara bertahap. Wa qalla man aslama minal yahud, ya, dan sedikit dari Yahudi masuk Islam. Jadi yang lainnya banyak berbondong-bondong masuk Islam. Dari Yahudi secara bertahap, sedikit sekali yang masuk Islam. Illa Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu. Ya, sedikit dari Yahudi, kecuali ada satu tokoh utama yang masuk Islam dan jadi baik keislamannya, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Walam yakun idzaka nifaqun aidan, dan di Madinah itu belum nampak kemunafikan, belum ada sifat munafik. Masih jelas. Ini yang masuk Islam, ini yang Yahudi, kan? Ini yang Yahudi masuk Islam. Li'annahu lam yakun lil muslimina ba'da syaukatin, ya, tukhalif syaukatin tukhaf, bal qad kana alaihi salatu wassalam wadi al yahud. Ya, kenapa tidak ada sifat munafik di dalamnya?
li'annahu lam yakun lil muslimina ba'du syauqatun tukhaf. Karena di Madinah itu cenderung tentram pada saat itu dan nggak ada yang ditakuti. Ya, nggak ada yang ditakuti, termasuk datangnya orang-orang Islam itu tidak menjadikan mereka khawatir. Ya, karena kelihatan orangnya baik-baik, ramah-ramah. Makanya kalau ada orang Islam kasar itu aneh sebetulnya. Ya, karena Islam sendiri patuh, tunduk. Aslama yuslimu, patuh, tunduk pada perintah Allah. Kepatuhan itu melahirkan sifat silmi. Silmi itu melahirkan salam. Salam itu indah, damai, tentram. Ya, dinus salam. Itu dinus salam. Agama yang melahirkan keindahan, kebaikan, ketentraman. Ya, gitu kan? Baik. Jadi kalau ada orang Islam nggak damai, nggak indah, senang berselisih, berkelahi dan sebagainya, aneh sebetulnya. Makanya orang Madinah ketika kedatangan orang Islam, ya, orang muhajirin itu mereka tentram, nggak nganggap sebagai ancaman, malah masuk Islam. Ya, dengan akhlaknya dan kemuliaannya. Karena tidak ditakuti, jelas, kelihatan jelas, nggak ada yang abu-abu. Ya, bal qad kana alaihi salatu wassalam wadi al-yahud wa qabaila katsira min ahya'il arab hawali al-Madinah. Bahkan ya Nabi Muhammad SAW itu teman-teman sekalian termasuk yang dihormati ya semua kabilah-kabilah, termasuk oleh bangsa orang-orang Yahudi, termasuk juga oleh orang-orang kabilah Arab di sekitaran Madinah. Falamma kanat waq'atu badrin al-'uzma wa adhhara Allahu kalimatahu wa 'azza al-islam wa ahlahu qala Abdullah bin Abi Ubay ya bin Salul wa kana ra'san fil Madinati wa huwa minal Khazraj. Nah, tapi ketika terjadi peperangan Badar dan ditampakkan mukjizat Nabi Muhammad SAW sampai memenangkan itu, ya, dan bisa dibayangkan kurang lebih 300 mengalahkan 3 kali lipat lebih dari pasukannya dan tidak ada pengalaman tempur pada saat itu, tapi bisa berhasil, bisa menang dengan gemilang, banyak dihasilkan kemenangan, ghanimah dan sebagainya, sehingga banyak berbondong-bondong masuk Islam. Terjadilah kemudian satu hal yang menjadi akar kemunafikan ke depan. Apa yang terjadi? Adalah tokoh bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul wa kana ra'san fil Madinati, dan dulu ini seorang pemimpin ya di Madinah. Jadi ini termasuk yang ditokohkan lah, tokoh besar di Madinah, termasuk juga ditokohkan di Aus dan Khazraj. Ini unik juga, 600 tahun, 6 abad berselisih ya, bertengkar. Pokoknya kalau ini ada yang wafat, di sana harus ada yang wafat juga. Ini meninggal satu, sana meninggal juga. Nah, tapi ada satu yang ditokohkan namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya dihormati, ditokohkan. Wa huwa minal Khazraj, ya ini termasuk dari suku Khazraj. Wa kana sayyidat ta'ifataini fil jahiliyati. Walaupun dari Khazraj, tapi sangat dihormati di dua suku tadi, seperti yang saya sampaikan. Ya, Aus dan Khazraj untuk menghormatinya, bahkan dianggap sebagai pemimpin di masa jahiliyah. Wa kanu qad azamu ala an yumallikuhu alaihim. Ya, dan mereka Aus dan Khazraj itu mereka sudah bertekad kuat sebelumnya untuk menjadikan ya Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebagai raja mereka, pemimpin mereka. Ya. Faja'ahumul khair, ya. Tiba kemudian datanglah Islam dengan Nabi Muhammad SAW, ya, dengan segala pembuktiannya, perang Badar dan sebagainya. Wa aslamu washtaghallu anhu. Ya, dan ketika banyak masuk Islam, banyak kekaguman pada Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa, jiwa kepemimpinannya, jiwa sosialnya, sifat penyayangnya, kelihatan segala aspeknya. Ya, di kepemimpinan hebat, di militer hebat, bisa menata segalanya, di ekonomi mampu mendorong keadilan, kesejahteraan. Madinah yang resesinya dalam. Resesi itu kan 2 kuartal negatif, ya, 2 kuartal negatif resesi. Ini Madinah itu 3 kuartal, 4 kuartal negatif terus. Jadi perdagangannya itu nggak nyambung, ya, udah nggak bisa naik lah. Nabi Muhammad datang ditata tuh, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nanti 3 tahun itu jadi balik lagi. Ya, setelah itu malah surplus, ya, positif terus sampai nanti jadi luar biasa, mercusuar di segala bidang, termasuk bidang ekonominya. Nah, apa yang terjadi? Fabaqa fi nafsi minal islami wa ahlihi. Ya, jadi merasa nggak enak di hatinya itu. Ya, mulai setan datang bisikin, kamu tuh sebenarnya kamu tuh pemimpin, tuh kan? Cuma kayaknya nih kedatangan orang ini membuat posisi kamu terancam tuh. Mulai datang tuh, ya, berbahaya, bisikan-bisikan. Awas, hati-hati tuh, hati-hati. Ini kalau kita bahas fikihnya lebih dalam lagi, nah ini bisa diterapkan. Nanti ada kaidah lain di Al-Quran nanti. Biasanya kalau dalam satu kedudukan, setan selalu masuk dengan bisikan demikian, dimanapun itu. Ya, baik di pemerintahan, misalnya di birokrasi, di diplomasi, di militer, pokoknya setiap ada kedudukan di perusahaan. Ya, jadi kalau ada orang lain nih yang lagi naik, kan, unggul apa dan sebagainya, setan masuk tuh, memberikan bisikan. Kamu pasti terancam nih, hati-hati nih. Padahal belum tentu juga. Boleh jadi itu diangkat untuk memberikan dorongan supaya naik lebih baik lagi.
Ya, tapi kadang-kadang kalau diikuti bisikan-bisikan setan itu yang paling berbahaya. Nah, sekarang yang paling sangat berbahaya pun mudah-mudahan virus ini yang dilekatkan oleh setan itu nggak sampai juga kepada para ustadz. Kalau itu ada bahaya tuh. Hati-hati nih, ini ustadz muncul nih, jamaah kamu bisa hilang nih. Ini begini nih, ya bukan cuma pendapat kamu yang nggak didengar, pendapatan kamu pun berhilang nanti. Itu bahaya tuh. Hati-hati ya. Nah, ini setan tuh udah bisa masuk ke hal-hal demikian. Jadi itu sangat-sangat luar biasa. Ya, yang lebih kacau nanti yang lain jadi ustad tuh. Banyak yang jadi ustad kan, macam-macam bikin fatwa dan sebagainya. Ya, sehingga ya, jadi berbahaya dalam kehidupan. Nah, ini dia terkena oleh bisikan-bisikan tadi. Kemudian falam makanat waqatu badrin qala. Jadi ketika perang Badar itu puncaknya terjadi, perang Badar dan sukses, nah itu berkata pada jiwanya. Jadi ada mulai perasaan gak enak ya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, dapat pengaruh dan sebagainya. Ketika ada pengaruh, kebaikan-kebaikan muncul, bisikan setan datang, diikutin lagi. Itu salahnya. Dan terbukti saat perang Badar, nah mulailah itu yang bisikan-bisikan tadi diolah oleh setan sehingga menjadi sebuah kamuflase dalam bentuk perilaku. Apa yang terjadi? Ya, sehingga qala hadza amrun qad tawajjaha fa adhara dukhul fil Islam. Yang tadinya cuma melihat, mengamati, nggak ada kecenderungan ke Islam karena merasa akan jadi pemimpin, tiba-tiba banyak masuk Islam, dia sendiri belum masuk Islam. Ya, terus melihat seperti itu dia lihat nih, kalau saya nggak Islam, malah saya nggak dapat nih kepemimpinan saya. Jadi 15 abad yang lalu udah ada tipikal begini nih, kamuflase. Ya, pakai jilbab, pakai kerudung buat kampanye aja, habis itu lepas lagi. Kalau saya nggak masuk Islam, nggak dapat nih pemilih nih katanya tuh. Tuh, kemana aja dulu, ya? Kalau umat Islam nggak baik-baik, giliran pilkada, pemilu jadi bagus-bagus, jadi baik-baik. Nah, ini udah ada nih contohnya. Ya, ini maaf ya, ini bicara umum nih. Tapi kalau merasa, berarti harus evaluasi diri, ya. Ya, saya nggak menyebut nama loh. Kalau Anda mengaku saya tidak keberatan. Saya hanya mendoakan saja supaya berubah jadi lebih baik ya. Karena ini musim pilkada sekarang nih. Ya, saya harap hati-hati juga ya, hati-hati. Karena sekarang musim Covid juga, jangan sampai nanti masjid dibatasi, sekolah dibatasi, tapi pilkada nggak ada batasan, itu repot juga. Ya, ini masukan dari kita ya. Tapi juga hati-hati kepada teman-teman yang calon-calonnya, balon-balon kepala daerah dan sebagainya, jangan sampai nanti hati-hati jadi soleh mendadak gitu kan, setelah itu lupa. Kalau soleh keterusan, alhamdulillah. Ya, jangan sampai tapi dipasang di baligonya pakai kerudung, pakai peci, tapi kelakuannya jauh dari kerudung dan peci, itu kan bahaya juga. Ya, kalau berubah, alhamdulillah, syukurillah, kita bimbing ya, kita juga bersinergi dan kita ingin semuanya baik. Indonesia yang kita cintai, berkah, makmur untuk semuanya. Di Indonesia ini ada yang tinggal orang Islam dan Muslim, kita sayangi semuanya, kita berbagi, kita juga perhatikan satu dengan yang lainnya. Tapi untuk orang Islam, niatkan semua sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai informasi, Abdullah bin Ubay bin Salul motivasi masuk Islamnya dulu karena ingin mendapatkan pemilih dari kalangan masyarakat Muslim yang ingin dia dapat pengaruhnya, ya. Kemudian mereka sudah masuk Islam duluan. Wastaghallu anhu, kemudian dia berkata, hadza amrun qad tawajjaha fa adhara dukhul fil Islam wa dakhala ma'ahu tawaif mimman huwa ala tariqati. Ini yang bahaya. Jadi dia ini memang masuk Islam dan menyiapkan, yang penting saya kelihatan Islam dulu supaya pemilih-pemilih saya dari kalangan ahli Madinah bisa ikut saya. Ya, begitu sudah ikut saya, nanti bisa diarahkan. Ini was-was yang dibentuk oleh setan sudah lain ya. Sehingga ketika dia memproklamirkan dia masuk Islam, ya, dia masuk Islam dengan tujuan tadi. Jadi apa yang tampak di perilaku dengan di hati beda. Tujuan masuk Islamnya bukan karena ingin ibadah, bukan karena ingin masuk Islam, tapi karena ingin cepat diangkat jadi pemimpin dan tidak ingin kehilangan konstituennya. Apa yang terjadi kemudian? Karena dia masuk Islam, dia itu tokoh, maka ini kelompok-kelompok yang setipe dengan dia, yang tadinya ikut dia itu ikut juga masuk Islam. Cuma ini persoalannya, ala tariqati. Jadi masuk Islam sama persis di bawah komandonya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tadi yang saya katakan, jadi kalau satu orang itu seperti ayat tadi sampaikan, ya sudah bermasalah, itu bisa menular. Ya, ini ada tokoh yang dikagumi nih. Ya, misalnya satu orang lah yang dikagumi dan sebagainya, kan? Dari tokoh tertentu, itu kan kalau ada yang diikuti, mau ikutnya ikut tuh, apa yang dikerjakan ya dilakukan. Ya, ini kan tadinya polos saja. Abdullah bin Ubay bin Salul punya pengikut, ya. Beberapa di antara mereka masuk Islam, ada sebagian masih melihat, dia punya trik. Udah saya masuk Islam aja supaya dapat pengaruh juga. Karena orang melihat dia masuk Islam, masuk juga. Cuman tanpa sadar masuknya mereka dikendalikanlah kemudian oleh was-was yang tadi dibentuk oleh setan supaya diarahkan pada nilai-nilai keburukan. Apa yang terjadi kemudian?
mimman huwa ala tariqatihi wa nahlatihi wa akharuna min ahli kitab famin thamma wujidan nifaq fi ahli Madinah. Ini yang paling berbahaya, wa man haulaha minal a'rab. Gitu. Di ketika dia masuk Islam, tak sama antara hati dengan perbuatan, gejala nifak sudah ada. Diikutilah kemudian oleh beberapa pengikutnya, diberikan, dimentoring para pengikutnya ini, jadilah kemudian teman-teman sekalian sekelompok dengan ya orientasi berbeda, antara hati dengan perbuatan tidak sama, yang tadinya mendukung sikap Nabi Muhammad karena hal tertentu, muncul kekhawatiran, kegelisahan, rasa iri hati, muncul sifat munafik, jadilah berkelompok menular kepada yang lain. Inilah awal mula munculnya sifat nifak, melahirkan orang munafik di kalangan masyarakat Madinah. Karena itulah Abdullah bin Ubay bin Salul dikenal sebagai bapak munafikin di kalangan sejarawan muslim sampai dengan sekarang. Tokoh pertama yang menghadirkan sifat nifak, mencetak kadar munafik ya di awal-awal masa periode dakwah Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah. Ini awal kemunculannya. Tapi hikmah yang besar yang bisa kita ambil adalah ini virus berbahaya melintasi zaman ya, bahkan setelah 15 abad sampai saat ini bisa mungkin terjadi. Jadi mesti berhati-hati dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi hati-hati, perbaiki diri. Insya Allah kalau kita baik, bukan cuma akhirat yang terjamin. Ya, lingkungan tempat kita tinggal pun, sekitaran kita menapak, insya Allah akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada akhirnya semua kehidupan dunia hanya tugas saja. Pada akhirnya kita akan berpulang dan kita mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu untuk mendukung kebaikan kita, sekali lagi apa yang kita pelajari kita amalkan. Ya, izinkan untuk meneruskan pelajaran ini di pertemuan yang akan datang. Ya, supaya sedikit-sedikit kita pelajari dan sedikit-sedikit kita amalkan. Kalau konsisten insya Allah jadi lebih baik. Dan insya Allah pekan berikutnya kita masuk ayat 9 seperti metode yang telah kita bahas. Dan beberapa tafsir nanti saya coba akan hadirkan untuk kita menambah wawasan yang lebih luas insya Allah. Izin menyampaikan beberapa informasi bahwa teman-teman keluargaku yang tergabung di STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, plus kawan-kawan juga yang tersambung di Adidat Official yang mengikuti kajian di program STUAH. Alhamdulillah sudah berjalan sepekan ya menghafal. Kemarin dimulai dengan juz 30, kita tuntaskan. Insya Allah dalam 2 pekan ke depan selesai. Lalu kita akan masuk dari juz pertama di Al-Baqarah sampai dengan juz yang terakhirnya. Dan nanti saya akan berikan juga untuk metode percepatan-percepatannya. Dan tadi saya sudah juga lihat ya di tim teknisnya bagaimana nanti untuk setoran online-nya, kemudian juga untuk penilaiannya, tahsinnya, tajwidnya dan sebagainya. Insya Allah musyrik-musyriknya sudah siap. Saya juga sudah terkoordinir dengan masyayikh-masyayikhnya, tinggal kita menunggu saja momentumnya. Ya, nanti ada beberapa yang sudah siap, dari Yaman insya Allah siap, kemudian ada yang dari Saudi juga siap, dari Mesir sudah siap. Saya harap nanti kita matang dulu ya, pelan-pelan gitu. Jadi dari dasar dulu, setelah nanti cukup baik baru, dan nanti kami siapkan pendamping. Karena yang syekh-syekh ini kan belum bisa bahasa Indonesia ya, jadi harus ada pendamping juga, jadi kita siapkan waktu yang terbaiknya. Kemudian bagi teman-teman ya masih tetap dibuka bagi yang ingin bergabung. Saya lihat tadi di stok di teman-teman di admin masih ada dia yang bergabung. Mudah-mudahan nanti kita akan terus optimalkan insya Allah ya. Jadi masih yang setiap ada stok untuk dibuka kita gratiskan. Karena saya konsisten kalau sudah terpenuhi sudah ya, setelah itu kita gratiskan. Kecuali nanti kalau kita akan buka kembali untuk cetak lagi atau yang lain lagi, kita coba akan informasikan kepada teman-teman sekalian. Selanjutnya mohon izin memperkenalkan ya, boleh minta handphone atau apa yang bisa ditunjukkan pada saya. Kita live tersambung ya supaya nanti bisa kita tunjukkan. Saya ingin informasikan sesuatu yang baru. Jazakallah khair. Makasih banyak. Mohon izin teman-teman sekalian. Bismillah. Coba kita lihat ya. Ya, seperti kami sampaikan, kita ingin memudahkan akses untuk taklim, ya, akses interaksi. Juga beberapa teman-teman yang seringkali datang bahkan sampai ke Quantum Ahyan Institute. Saya bermohon maaf sekali, kadang-kadang tidak ada di tempat atau ada satu kegiatan tertentu dan teman-teman tidak ada di data untuk pertemuan. Saya bersedih ya dalam suasana seperti itu belum bisa memenuhi ya kedatangan teman-teman. Tadi juga ada yang bahkan dari Sulawesi, dari Aceh, dari berbagai tempat. Untuk itu saya meminta kepada tim untuk menyiapkan. Alhamdulillah ini kita sudah ada UAH Corner ya. Ini teman-teman bisa masuk, bisa ke Play Store ya, Play Store. Kemudian di sini diklik nanti ada UAH Corner seperti ini ya, UAH Corner. Nah ini teman-teman klik, tampilannya begini. Ya, nanti ada UAH Corner, Assalamualaikum dan sebagainya, apa yang Anda perlukan.
Nah, ini ada program. Nah, jadi teman-teman, mohon izin sekali kalau dari jauh-jauh tidak harus memaksakan ke sini langsung. Ya sayang juga tenaga, kemudian biaya dan sebagainya. Anda cuma pengen tahu, cek aja di sini ada program apa. Misal ini ada program Kadar Ulama, ya program Kadar Ulama disingkat PKU, kan? Apa saja keterangannya? Ini nanti di bawahnya ada, termasuk nanti ada yang bertanggung jawab. Anda tinggal email atau tanyakan, nanti disampaikan kapan penerimaannya, kalau beasiswa kemana dan sebagainya, sehingga tidak harus sampai ke sini. Termasuk nanti yang tanya tentang pesantren dan seterusnya, diinfokan. Di program beasiswa, ya. Nah, kalau yang pengen daftar misalnya, ada mahasiswa yang kuliah keluar, kemana aja kiai kerjasamanya, atau yang di dalam negeri dan sebagainya, Anda masuk ke sini aja. Ya, nanti kontak adminnya. Setiap program ini nanti insya Allah ada penanggung jawabnya. Jadi saya sudah berikan PIC-nya, PKU, Pendidikan Program Kadar Ulama, siapa penanggung jawabnya ada. Nanti program beasiswa siapa, ya. Ta'lim, teman-teman yang ngundang dan sebagainya, ini sudah ada koordinasinya. Ini nomornya sudah ada, tempatnya ada, teman-teman tinggal nyampaikan. Ya kalau surat kemana, direkap oleh siapa, kapan jadwalnya, komunikasi bagaimana, nanti Anda tinggal masuk ke sini. Nah, umrah juga nanti ada. Ya, kita tidak punya travel, kita nggak buat travel. Kita hanya merencanakan kerjasama dengan jamaah yang ada travelnya, sudah ada kita ya. Nah, kita yang kemudian membuat semua programnya. Jadi programnya dari kita semua, dari bimbingan dari awal sampai tempatnya kita yang tentukan. Saya programnya pengen begini, tempatnya di sini, ininya seperti dan sebagainya. Jadi itu hanya fasilitasi saja. Ya. Kemudian ada Tafsir Learning Center. Nah, ini yang teman-teman sering tanyakan, Ustadz mushafnya ada enggak? Daftarnya gimana? Programnya seperti apa? Ini semua di sini senternya, Tafsir Learning Center. Ini sudah tersusun sendiri, divisinya sendiri, ya. Ada juga direkturnya, ada manajerialnya, ada semua programnya, ada di sini semuanya. Jadi teman-teman tinggal masuk ke sini, cek. Jadi kalau mau tanya, jangan di kolom komentar. Oh, ini mushaf masih ada enggak? Kirimnya kemana ya? Anda langsung aja kontak ke sini, buka, klik, langsung sampaikan. Insya Allah ada admin nanti yang bisa merespon. Nanti ada info terbaru di sini. Insya Allah kalau teman-teman ke sini nanti ada notifikasi, bisa masuk misalnya, ya. Tiba-tiba termasuk yang setoran, nanti setoran Quran, misalnya ada info atau apa, nanti akan disampaikan. Tiba-tiba saya nelpon, saya minta setoran ya, gitu kan, ya, atau saya tanya sudah sampai mana, apa namanya, hafalannya dan seterusnya. Kemudian nanti di sini ada, yang kemarin, ya, ini produk ini nanti teman-teman sekalian, ada biasanya kita sandingkan, nanti sedang kita buat, ya, yang terbaru ini nanti ada paket good looking, ya. Kemarin kan ada paket Merdeka tuh. Ya, paket Merdeka kita gratiskan. Ini kalau kita sudah cukup cetak, udah ada, biaya tercukupi, kita gratiskan ya seperti yang kemarin ini. Ya, tapi kalau kita nanti mau subsidikan, kita nanti bisa buat produk ya, juga mengcover teman-teman yang lain. Nah, nanti seperti ini misalnya. Nanti ini ada tumbler. Nah, ini Hafid good looking ya. I'm not radical. Nanti ada kaos, ada mug juga. Nah, nanti dari situ kita sampaikan, nanti dikombinasikan dengan buku. Ya, nanti ada buku-buku kita gratiskan, termasuk ini ada produknya. Mungkin ada infak untuk ini, tapi hasilnya, nah ini yang teman-teman harus tahu. Saya tidak mengambil Rp1 pun, sepeser pun. Ini akan hasil dari semua ini, produk ini, ya, produk-produk ini, kita akan jadikan, subsidikan ke program namanya UAH Care. UAH Care. UAH Care itu nanti bisa sosial, kayak nanti ada rombongan kita dalam waktu dekat, teman-teman di Sukabumi nanti akan ada yang ke sana, kan? Nanti teman-teman yang misalnya ada bencana alam, terus suasana COVID begini, ya. Kita beli juga herbal dari beberapa bagian, walaupun itu secara pribadi sudah kita atasi, ya. Kemudian juga masker, ya, bikin produk-produk itu dari situ. Dari situ kita putar kembali, termasuk mushaf, buku, hasilnya kita gratiskan lagi. Jadi saya berharap itu menjadi jariah, ya, untuk kita semua. Jadi kita niatkan, Anda minum misalnya dapat jariahnya, dapat. Saya sendiri tidak mengambil sedikit pun. Ya, kita niatkan benar-benar dari produk ini untuk kemaslahatan seluruhnya. Nanti insya Allah teman-teman sekalian, kalau kita lihatkan, kita juga fasilitasi nanti di atas ini, ya, nanti ada waktu sholat, ya, ini pengingat kepada Anda bisa klik di sini, sholat, terus nanti ini ada pulsa misalnya, Anda mau beli pulsa bisa ke sini, listrik bisa ke sini, nanti kalau tanya mau donasi kemana, nggak usah di kolom komentar, klik aja, nanti ada bagian-bagiannya, apa yang dimaksudkan, karena saya tidak akan menyatukan satu tempat, misalnya di satu simpanan, ya, ini niatnya apa, zakat, kalau zakat di apa ini, sehingga dikeluarkan untuk golongan zakat, infak mana, dan sebagainya, ini jelas. Ya, kemudian yang atas-atas ini pun sama nanti ya, kita gunakan pada hal yang baik lagi, sehingga dengan itu semua punya peluang yang sama untuk kebaikan-kebaikan. Ini UAH Corner, ya, turunannya nanti ada UAH Care, yang mudah-mudahan sekali lagi kita akan khidmatkan untuk kepentingan ya, umat, ya, juga secara lebih luas, secara universal,
untuk bangsa kita juga. Kita perhatikan juga termasuk yang non-muslim, saudara-saudari kita. Kita nggak akan lihat dalam urusan kemanusiaan untuk agamanya. Ya, termasuk yang kena COVID, sekarang kesulitan. Begitu kita ada peluang, kita bantu. Saya mengajak teman-teman juga, lihat tetangganya. Jangan dilihat dia muslim atau bukan. Ya, walaupun dia non-muslim, Anda punya kelebihan dari makanan, support. Jangan sampai dia kehilangan peluang untuk makan. Jangan sampai kekurangan, kan? Dalam beberapa bagian-bagian tertentu. Nah, banyak pertanyaan tentang herbal dan sebagainya. Insya Allah nanti saya coba matangkan dulu supaya diinfokan dalam keadaan yang baik. Ya, supaya saya berikan dulu kepada yang punya kewenangan untuk itu, supaya kontribusinya jelas. Ya, saya berkontribusi sebagai warga negara, saya berikan hasilnya dan sebagainya, sehingga perangkatnya semuanya ada. Nanti, dan kita support apa yang dilakukan. Ya, dan mudah-mudahan itu ada kebaikan-kebaikannya. Nanti dalam waktu dekat kita akan infokan, dan itu jadi hasil riset ya. Dan sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan obat COVID. Awas tuh, yang motong-motong video tuh ya, bertakwalah kepada Allah. Ini jadi masalah nih sekarang ya, beberapa bagian. Tapi ya mudah-mudahan baiklah. Ya, saya tidak pernah mengatakan obat untuk corona, obat untuk COVID. Yang saya katakan, saya meriset. Ya, saya meriset. Ya, gejala-gejala COVID itu seperti apa, dilihat, saya cari-cari, ada herbal yang mengindikasikan ke situ. Kemudian kita coba dapati, kita coba tes, kok hasilnya cukup bagus gitu kan. Nah, terus kita serahkanlah hasil risetnya kepada yang punya kewenangan, saya serahkan ke BNPB, serahkan ke lembaga-lembaga, dokter-dokter, ilmuwan-ilmuwan, banyak yang saya serahkan. Dan saya katakan silakan teman-teman riset, kemudian pelajari lebih lanjut, teliti di lab. Ya, kalau bermanfaat semuanya, silahkan sebarkan. Anda yang punya kemampuan, punya segalanya, ya saya cuma minta, saya nggak minta 1 sen pun, 1 rupiah pun. Saya hanya minta, tunjukkan ini berasal dari hadis Rasulullah SAW. Itu saja. Ya, namanya PH7. Ya, Prophetic Healing, abad ke-7. Nah, jadi untuk turunannya kita tunggulah. Kalau sepekan ini misalnya ada seperti apa informasinya, ya kalau nanti jenjangnya kelihatan atau saya informasikan kepada teman-teman hasil risetnya, jadi teman-teman bisa ambil kesimpulan sendiri dan bisa kembangkan dengan yang lainnya. Saya akan sangat bahagia. Yang penting tugas saya sebagai ulama, sebagai ilmuwan, saya bisa lakukan, ringan hisab saya di hadapan Allah, dan saya sudah berkontribusi kepada NKRI yang saya cintai. Ya, baik, itu yang bisa kita sampaikan pengumuman di malam hari ini beserta materi taklimnya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya, dan semoga sekali lagi kita dipertemukan dalam kebaikan. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap optimis, tetap berikhtiar, dan semoga dengan itu semua kita dikumpulkan dalam keadaan yang terbaik. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga dimudahkan aktivitas kita dan diberikan gambaran untuk lebih baik dan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma dhab 'anna al-ba'sa wad-dharra wal waba wa khasatan ya Allah jaihati qarana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Demikian salam hangat dari kami. Saya mencintai Anda semua karena Allah. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.